Mata serigala itu seperti genangan kesakitan, liar karena ketakutan, namun tumpul karena kelelahan. Sarah membeku di lapangan terbuka, tubuh kecilnya tiba-tiba kaku saat serigala kayu Alaska yang besar itu berjalan tertatih-tatih ke arahnya, erangan putus asa keluar dari tenggorokannya. Darah menggumpal di bulu di sekitar kaki depannya, tempat gigi logam menggigit dalam ke daging di belakangnya. Dia mendengar bisikan mendesak kakeknya, berubah menjadi erangan tercekik, "Sarah, jangan bergerak." Jack mendesis, tangannya yang kasar meraih senapan yang diselempangkan di punggungnya. Telinga serigala itu rata saat dia menangkap aromanya, tetapi alih-alih mundur, dia mengambil langkah ragu-ragu lainnya ke arah anak itu. Saat itulah Jack melihatnya, puting susu yang bengkak tergantung berat di bawah perutnya, kecerdasan putus asa di mata kuning itu. Ini bukan sembarang serigala yang terjebak dan sekarat di hutan belantara Alaska. Ini adalah seorang ibu yang terpisah dari anaknya. "Ya Tuhan," bisik Jack, kengerian dingin menyelimutinya saat kesadaran muncul, di suatu tempat di hutan ini, anak-anak serigala yang lapar sedang menunggu, merengek meminta susu yang tidak akan pernah datang kecuali dia membuat pilihan yang bertentangan dengan semua yang pernah dia yakini. Perangkap itu, jebakannya, telah memastikan hukuman mati, bukan hanya untuk serigala ini, tetapi untuk seluruh keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup di hutan belantara Pulau Kupreanov yang tak kenal ampun. Jack Miller tidak selalu menjadi sosok pendiam dan penyendiri yang sekarang menjelajahi hutan belantara Alaska untuk mencari emas dan mungkin sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, kedamaian. Dahulu tawannya bisa terdengar di seluruh pondok berburu tempat sesama penjebak berkumpul untuk berbagi kisah tentang jalan setapak. Itu sebelum musim dingin 39 ketika influenza menyapu komunitas kecil mereka seperti api, merenggut putrinya Emily dan menantunya Robert dalam minggu yang mengerikan, meninggalkan putri mereka yang berusia 8 tahun, Sarah, dan lubang di hati Jack yang tidak bisa diisi oleh sejumlah whisky pun. Mantan pemburu serigala itu telah menggantung perangkapnya saat itu, sebagian besar dari mereka, menukar kekerasan yang dapat diprediksi dari kehidupan sebelumnya dengan ketidakpastian tenang dari prospeksi emas di sepanjang anak sungai Choho. Tangannya yang kasar, yang dulu mantap dengan senapan, sekarang menyaring dasar anak sungai dingin dengan kesabaran lembut seorang pria yang mencari penebusan daripada keberuntungan. Sarah Miller memiliki mata ibunya, biru tua, seperti langit Alaska saat senja, dan dagu keras kepala ayahnya, tetapi ketahanan yang memungkinkannya untuk bertahan dari kehilangan sepenuhnya miliknya sendiri. Anak itu jarang berbicara sejak pemakaman, tetapi keheningannya tidak mengandung kekosongan. Sebaliknya, tampaknya dipenuhi dengan kesadaran di luar usianya, sementara anak-anak lain di pemukiman terdekat bermain dengan boneka dan tentara mainan. Sarah mengumpulkan bulu, mempelajari jejak binatang, dan bisa duduk diam selama berjam-jam mengamati keluarga berang-berang bermain di sungai di belakang kabin mereka. Bagian luar Jack yang kasar melembut, hanya untuknya, kesempatan kedua yang tak terduga ini untuk keluarga. Kesedihan bersama mereka telah menjalin ikatan yang sekuat dan tak terucapkan seperti gunung-gunung kuno yang menjulang di sekitar kabin kecil mereka seperti penjaga diam. Hutan belantara Alaska Tenggara membentang di seberang Pulau Kupreanov seperti selimut hidup, hutan cemara padat memberi jalan ke padang rumput alpine, lembah yang diselimuti kabut diukir oleh aliran kristal. Orang-orang klingit yang telah tinggal di sini selama berabad-abad berbicara tentang serigala sebagai pemburu saudara yang layak dihormati daripada pembantaian tanpa pikiran. Sebagian besar pemukim kulit putih mengabaikan pembicaraan semacam itu sebagai tahayul, tetapi William Hayes tua, yang telah mengajari Jack untuk melacak bertahun-tahun yang lalu, bersikeras bahwa serigala kayu lokal memiliki kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang. Mereka ingat, dia pernah berkata kepada Jack, lebih lama dari yang dilakukan manusia. Pada musim semi 1941, dengan perang yang berkecamuk di seberang lautan dan ketegangan yang meningkat di rumah, hutan belantara tetap menjadi tempat di mana kepercayaan lama dan realitas pahit hidup berdampingan dalam keseimbangan yang tidak nyaman. Penemuan itu terjadi pada pagi musim semi yang segar, ketika hutan menggantung di antara mundurnya musim dingin dan majunya musim panas. Jack telah bangun sebelum fajar, seperti kebiasaannya, meninggalkan Sarah untuk tidur di bawah selimut kain perca yang dulunya milik ibunya. Dia berniat untuk melakukan prospeksi setengah hari di sepanjang tikungan anak sungai Choho, di mana limpasan musim dingin terkadang mengungkapkan endapan yang menjanjikan. Namun, Sarah terbangun lebih awal dari yang diharapkan, dan dengan tekad khasnya bersikeras untuk menemani kakeknya. Berang-berang punya bayi, jelasnya, wajah kecilnya serius, aku ingin melihat apakah mereka berenang. Namun Jack tidak bisa menolaknya. Momen-momen keingintahuan seperti anak kecil ini menjadi semakin langka, sekilas berharga tentang gadis yang dulunya sebelum kesedihan membentuk kembali dunianya. Mereka telah mengikuti anak sungai selama hampir 2 mil, Jack sesekali berhenti untuk memeriksa sedimen yang menjanjikan, sementara Sarah mengumpulkan batu dan bulu yang menarik. Hutan berbicara bahasa paginya di sekitar mereka,
Burung gagak memanggil dengan kasar dari kanopi, suara drum yang jauh dari burung pelatuk, angin menyaring jarum cemara seperti bisikan rahasia. Sarah yang pertama kali mendengar suara rengekan rendah yang menyakitkan. Tidak seperti apapun yang dihasilkan oleh penghuni hutan biasa, dia membeku di tempat, kepalanya miring, seperti orang yang terbiasa mendengarkan apa yang orang lain lewatkan. Sebelum Jack bisa menghentikannya, dia telah membelok dari jalan mereka yang biasa, tetapi tertarik ke arah suara kesusahan dengan kasih sayang naluriah yang terus-menerus mengejutkan dan merendahkan hati kakeknya. "Sarah, tunggu," Jack memanggil, tetapi dia sudah mendorong melalui semak-semak pohon alder muda menuju lapangan kecil yang terbuka ke arah rawa berawa di luar. Disitulah mereka menemukannya, serigala kayu itu. Bulunya, warna awan badai, salah satu kaki depannya, terperangkap dalam cengkeraman ganas perangkap kaki, sebagian tersembunyi di bawah lumut dan sampah daun. Jack segera mengenalinya, model yang sama yang telah dia gunakan selama bertahun-tahun sebelum menggantung jalur perangkapnya. Perutnya menegang dengan kepastian yang sakit bahwa perangkap ini memiliki tandanya. Tertinggal selama musim berburu terakhirnya sebelum tragedi mengubah segalanya. Mata kuning serigala itu terpaku padanya dengan campuran teror dan kelelahan, tubuhnya bergetar dengan usaha untuk berdiri meskipun terluka. "Kakek, dia terluka," bisik Sarah, suaranya pecah, "kita harus membantunya." Jack meletakkan tangan menahan di bahu cucunya, pikirannya berpacu antara naluri dan perhitungan. Serigala itu besar, dengan berat mudah 100 pon, dan meskipun kondisinya melemah, dapat menimbulkan luka yang menghancurkan jika terancam. Namun ada sesuatu tentang tatapan matanya yang putus asa yang berbicara tentang lebih dari sekadar pelestarian diri. Mata Jack yang berpengalaman mencatat puting susu yang bengkak, cara dia berulang kali mencoba menarik diri ke arah tertentu daripada sekadar melarikan diri. "Dia seorang ibu," katanya pelan, "dia punya anak-anak di suatu tempat menunggu." Kesadaran itu menghadapkan Jack pada dilema moral yang menusuk jantung pria yang dulu dan pria yang berusaha menjadi. Selama lebih dari 20 tahun dia telah memburu serigala dengan efisiensi metodis, melihat mereka tidak lebih dari persaingan untuk berburu dan kulit berharga. Jack yang dulu akan mengirim hewan ini dengan satu tembakan, mungkin merasakan sedikit penyesalan tetapi membenarkannya sebagai belas kasihan. Tetapi kehadiran Sarah dan perjalanan 2 tahun terakhir telah mengubah sesuatu yang mendasar dalam dirinya. Mata serigala itu tampaknya menyimpan kecerdasan yang putus asa, permohonan yang melampaui spesies. "Bisakah kita menyelamatkannya?" tanya Sarah, tangan kecilnya menggenggam tangannya. "Tolong, kakek, dia perlu kembali ke bayinya." Kata-kata Thomas Reed bergema mengejek dalam pikiran Jack, "Melembut di usia tuamu, Miller, binatang buas itu akan mencabik-cabik cucumu jika diberi kesempatan." Pemburu yang paling vokal di kota itu tidak merahasiakan penghinaannya terhadap pensiun Jack dari menjebak. Namun tatapan Sarah yang tak tergoyahkan tidak mengandung perhitungan seperti itu, hanya kasih sayang yang jelas dan tidak rumit yang begitu sering hilang pada orang dewasa karena pengalaman dan prasangka. "Ini tidak akan mudah," kata Jack akhirnya, "dia takut dan terluka, dan bahkan jika kita membebaskannya, dia mungkin tidak bisa berjalan." Dia tidak menyebutkan kekhawatiran yang paling mendesak, bahwa setelah berhari-hari terjebak tanpa makanan atau air, susu serigala mungkin telah mengering, membuat penyelamatan menjadi sia-sia baik bagi ibu maupun anak-anak serigala. Sarah mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Kita harus mencoba." Deklarasi sederhana itu tidak memberi ruang untuk perdebatan. Jack menghela nafas, mengenali gema tekad putrinya dalam rahang kecil Sarah. "Baiklah kalau begitu. Hal pertama, kita perlu menemukan sarangnya dan memastikan anak-anak serigala masih hidup. Tidak ada gunanya membebaskannya jika..." Dia membiarkan hukuman itu berhenti, tidak mau mengucapkan dengan keras realitas keras kelangsungan hidup di hutan belantara. Mereka berputar lebar di sekitar serigala yang terperangkap, mata Jack mencari tanah untuk jejak yang mungkin menuntun mereka ke sarang. Tambalan salju musim semi yang tersisa terbukti menjadi berkah, mengungkapkan jejak serigala yang berbeda yang mengarah menjauh dari rawa dan menaiki lereng lembut ke hutan yang lebih padat. Keterampilan pelacakan Jack, yang biasa selama beberapa dekade di hutan ini, mencatat kedalaman dan pola jejak serigala betina yang berat dengan susu. Langkahnya berubah setelah berhasil menyusui anaknya. Jejak itu mungkin sudah seminggu, menunjukkan bahwa serigala itu telah terperangkap setidaknya selama itu. "Lewat sini," gumamnya, memimpin Sarah di sepanjang jejak samar itu. Jalan itu berkelok-kelok melalui tegakan pohon cemara sitka yang tebal, kemudian menaiki lereng yang bertabur batu tempat jejak menghilang di tanah yang lebih keras. Jack berhenti, mempelajari medan dengan mata menyipit sebelum melanjutkan ke atas dengan keyakinan yang lahir dari pengalaman panjang. Sarah mengikuti tanpa keluhan, sepatu bot kecilnya menemukan pijakan yang aman di antara bebatuan dengan presisi yang luar biasa.
Mereka menemukan sarang di dasar pohon cemara yang besar, akarnya menciptakan tempat berlindung alami yang diperkuat oleh penggalian serigala. Jack mendekat dengan hati-hati, menyadari bahwa anak serigala yang lebih tua mungkin hadir dan berpotensi berbahaya, meskipun masih muda. Tetap di belakang, dia memperingatkan Sarah, tetapi dia sudah berhenti, tampaknya memahami secara naluriah kebutuhan untuk berhati-hati. Jack berlutut di dekat pintu masuk, mendengarkan dengan saksama. Rengekan samar bernada tinggi segera memberitahu dia bahwa anak-anak serigala itu masih hidup, meskipun kelemahan tangisan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan tetap demikian untuk waktu yang lebih lama. Dengan hati-hati, dia mengintip ke dalam kegelapan sarang, matanya berangsur-angsur menyesuaikan diri sampai dia bisa melihat 4 bentuk kecil meringkuk bersama untuk kehangatan. Bundel kecil bulu abu-abu dan hitam, mata yang hampir tidak terbuka, tulang rusuk terlihat di bawah mantel tipis mereka. Kelaparan jelas telah memakan korban, tetapi secara luar biasa, keempat anak serigala itu telah selamat dari ketidakhadiran ibu mereka. Mereka hidup, katanya kepada Sarah, suaranya serak karena emosi yang tidak bisa dia sebutkan, 4 dari mereka. Tetapi mereka tidak akan bertahan sehari lagi tanpa mama mereka. Wajah Sarah berseri-seri dengan sukacita yang sengit. Kalau begitu kita harus bergegas, katanya, sudah berbalik kembali ke arah jalan yang mereka datangi. Tujuannya jelas dan tidak rumit seperti aliran gunung. Jack membuat gendongan darurat dari ransel kanvasnya yang usang, memotong lubang untuk memungkinkan aliran udara dan melapisi dengan kemeja wallnya. Dengan tangan lembut yang bertentangan dengan penampilannya yang kasar, dia mengumpulkan anak-anak serigala satu persatu. Tubuh kecil mereka bergetar di telapak tangannya yang kasar. Masing-masing beratnya tidak lebih dari kerucut pinus, mata mereka hampir tidak terbuka, tulang rusuk menonjol di bawah bulu tipis. Sarah mengamati dengan saksama, ekspresinya yang sungguh-sungguh mencerminkan gravitasi misi mereka. Mereka sangat kecil, bisiknya saat Jack dengan hati-hati menempatkan anak serigala terakhir ke dalam pak, mungkin tidak lebih dari 3 minggu. Jack mengkonfirmasi, mengamankan pak tertutup tetapi memastikan bagian atas tetap terbuka sebagian untuk ventilasi. Kita perlu bergerak cepat. Mama mereka sudah tanpa makanan atau air selama berhari-hari dan dia kehilangan darah karena melawan perangkap itu. Perjalanan kembali terasa lebih lama, beban tanggung jawab lebih berat daripada beban fisik membawa 4 anak serigala yang lapar. Pikiran Jack berpacu melalui skenario, tidak ada yang terlalu menjanjikan. Bahkan jika mereka membebaskan induk serigala, dia mungkin terlalu lemah untuk berburu, terlalu terluka untuk merawat anaknya. Dia mungkin berbalik padanya karena takut atau putus asa. Bagian praktis dan tidak sentimental dari dirinya, bagian yang telah selamat selama 6 dekade di hutan belantara yang tak kenal ampun ini, tahu bahwa peluang ditumpuk untuk melawan kelangsungan hidup keluarga ini. Namun sesuatu dalam tekad Sarah yang tak tergoyahkan membungkam keraguan ini. Saat mereka mendekati lapangan terbuka tempat serigala yang terperangkap menunggu, Jack meletakkan pak itu dan meletakkan tangan menahan di bahu Sarah. Tetap di sini bersama anak-anak serigala, dia menginstruksikan, aku akan memeriksa mama mereka dulu. Pastikan dia tidak memburuk. Serigala itu telah pingsan ketika mereka terlihat, tubuhnya rata di atas lumut, kecuali kaki yang terperangkapnya, masih ditinggikan oleh mekanisme ganas yang tertanam kuat di tanah. Tulang rusuknya mengembang dengan cepat dengan napas pendek, tetapi mata kuning itu tetap waspada, melacak setiap gerakan Jack. Geraman rendah bergema dari tenggorokannya, bukan agresi tetapi peringatan terakhir dari makhluk yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Tenanglah, gumam Jack, menjaga gerakannya tetap lambat dan disengaja, kami menemukan anak-anakmu. Mereka hidup, nyaris tidak bertahan, tetapi hidup. Apakah dari nada suaranya atau pemahaman yang lebih dalam, geraman serigala itu mereda. Telinganya, yang sebelumnya rata di tengkoraknya, bergeser sedikit ke depan. Ketika Sarah muncul di tepi lapangan terbuka, pak itu digenggam dengan hati-hati di dadanya. Seluruh sikap serigala itu berubah. Dia berjuang untuk bangkit, erangan bernada tinggi keluar dari tenggorokannya, mata terpaku pada bundel yang dibawa Sarah. Suara itu sangat jujur keibuan sehingga Jack merasakan sesak di dadanya. Kenangan putrinya sendiri muncul dengan tidak diminta. Bawa mereka lebih dekat, Jack menginstruksikan Sarah, tetapi berhenti ketika aku menyuruhmu. Sarah mendekat perlahan, berbicara dengan lembut kepada pak di lengannya. Tidak apa-apa, kami menemukan mama kalian. Dia terluka, tetapi kakek akan membantunya. Ketika mereka berada sekitar 15 kaki dari serigala yang terperangkap, Jack mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Sarah untuk berhenti dengan hati-hati. Dia mengambil pak dari dia dan meletakkannya di tanah, membukanya sepenuhnya untuk mengungkapkan anak-anak serigala yang menggeliat di dalam. Efek pada induk serigala itu langsung dan mendalam. Dia memperbarui perjuangannya melawan perangkap,
Rengekannya mengambil kualitas putus asa yang mendorong Jack untuk membuat keputusan. Tetap di sini, dia berkata dengan tegas kepada Sarah, jangan bergerak kecuali aku menyuruhmu. Menjaga gerakannya tetap lambat dan dapat diprediksi, Jack mengeluarkan anak-anak serigala satu persatu dan meletakkannya di atas lumut lembut, sedikit lebih dekat ke ibu mereka, tetapi masih pada jarak yang aman. Anak-anak serigala kecil itu terhuyung-huyung dengan tidak pasti, hidung mereka bekerja dengan panik, sampai mereka menangkap aroma ibu mereka. Dengan naluri, mengesampingkan kelemahan, mereka mulai bergerak ke arahnya. Kemajuan mereka terhenti tetapi bertekad. Induk serigala itu berbaring diam sekarang. Seluruh perhatiannya terfokus pada anaknya yang mendekat. Pertemuan kembali, ketika tiba, adalah momen emosi mentah yang sedemikian rupa sehingga Jack mendapati dirinya memalingkan muka, merasa seperti penyusup pada sesuatu yang sakral. Anak-anak serigala mencapai ibu mereka, menggali ke sisinya mencari kehangatan dan susu. Serigala itu mulai membersihkan mereka segera. Lidahnya bergerak di atas setiap tubuh kecil dengan ketelitian yang lembut. Terlepas dari kesusahannya sendiri yang jelas. Kakek, bisik Sarah, air mata mengalir bebas di pipinya yang berbintik-bintik, kita harus membantunya sekarang. Jack mengangguk, jalan ke depan tiba-tiba jelas. Kita perlu membawakan mereka makanan dan air sementara kita mencari tahu cara membebaskannya dengan aman. Perangkap itu sudah lama berada di tanah. Pelepasan mungkin berkarat tertutup. Percakapan bisikan mereka terganggu oleh suara retakan khas cabang yang patah di bawah kaki. Suara yang tidak akan dibuat oleh makhluk hutan manapun. Jack berputar, secara naluriah menempatkan dirinya di antara Sarah dan ancaman potensial. Thomas Reed muncul dari garis pohon, senapan digendong dengan santai di lengannya. Wajahnya yang kasar mengeras saat dia melihat pemandangan di depannya. Nah, Jack Miller, bermain perawat untuk hama, Reed mendesis, tatapannya beralih antara Jack, Sarah, dan keluarga serigala. Apa yang akan dikatakan mitra penjebak lamamu jika mereka bisa melihatmu sekarang? Jack merasakan Sarah menekan ke sisinya, tubuh kecilnya tegang. Apa yang kamu lakukan di sini, Thomas? Tanyanya, menjaga suaranya tetap datar meskipun bel alarm berdering di benaknya. Reed memberi isyarat samar ke arah bukit di luar, menyiapkan perangkap musim semi saya. Musim akan segera dibuka. Matanya menyipit saat mereka terpaku pada serigala. Sepertinya aku menemukan salah satu milikmu, masih ada tandamu di atasnya. Pengakuan tajam itu menghantam Jack seperti pukulan fisik, konfirmasi tanggung jawabnya atas penderitaan hewan itu. Dia punya anak, katanya sederhana. Reed mendengus, semakin banyak alasan untuk menjatuhkannya. 4 serigala lebih sedikit untuk tumbuh membunuh hewan buruan dan ternak. Dia menggeser senapannya sedikit, gerakan santai tetapi tidak salah lagi dalam niatnya. Sarah melangkah maju sebelum Jack bisa menghentikannya. Tidak, mereka tidak menyakiti siapapun, kami membantu mereka. Ekspresi Reed sedikit melembut saat dia menatap anak itu, tetapi suaranya tetap tegas. Kakekmu mengajarimu salah, nona kecil. Serigala adalah predator. Mereka tidak termasuk di sekitar tempat-tempat beradab. Beberapa pria juga tidak, kata Jack pelan, tetapi kami membiarkan mereka tinggal juga. Ketegangan antara kedua pria itu meregang tegang seperti tali perangkap. Tangan Sarah menemukan cengkeraman Jack, yang sangat kuat. Pada saat itu, Jack membuat keputusan yang akan mengubah jalannya hidupnya dan di mata Sarah. Komitmen yang menempatkan mereka dalam oposisi terhadap tradisi komunitas dan masa lalunya sendiri. Kami akan tinggal bersamanya sampai dia bebas dan cukup sembuh untuk merawat anaknya. Katanya, nadanya tidak memungkinkan untuk argumen, kamu bisa membantu atau kamu bisa pergi. Thomas, tetapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Rahang Reed mengencang, buku-buku jarinya memutih di gagang senapannya selama beberapa detak jantung. Satu-satunya suara adalah rengekan lembut anak-anak serigala yang menyusui dan bisikan angin melalui dahan cemara di atas kepala. Akhirnya, Reed menggelengkan kepalanya perlahan. Kamu selalu keras kepala, Miller. Ini akan sampai ke kota, dan itu akan terjadi. Orang-orang tidak akan senang kamu memilih serigala daripada jenismu sendiri. Dia mundur, menambahkan dengan nada mengancam, aku akan mengawasi. Tanda pertama masalah, aku tidak akan ragu untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Saat langkah kaki Reed memudar ke dalam hutan, Jack menyadari bahwa dia gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi dengan besarnya apa yang telah mereka lakukan. Suara Sarah menembus pikirannya. Kami melakukan hal yang benar, katanya sederhana. Tatapannya kembali ke serigala dan anak-anaknya yang menyusui. Mama selalu berkata benar tidak selalu mudah. Jack menatap cucunya,
Anak ini yang telah mengalami lebih banyak kehilangan dalam 8 tahun daripada yang dihadapi banyak orang dalam seumur hidup, dan merasakan gelombang perlindungan sengit yang meluas di luar dia ke serigala yang terluka dan anaknya yang rentan. Pada saat itu, batas antara keluarga manusia dan keluarga liar tanpa kabur, dipersatukan oleh dorongan universal untuk melindungi, memelihara, dan bertahan hidup. Mamamu benar tentang itu, dia setuju dengan lembut, sekarang sebaiknya kita berkemah. Kita punya beberapa hari yang panjang di depan. Fajar menyingsing dengan kesunyian khusyuk yang khusus untuk hutan belantara Alaska. Cahaya pucat itu menyaring melalui dahan cemara untuk menutupi lumut tempat Jack telah membangun kemah darurat. Menggunakan keterampilan yang diasah selama beberapa dekade, kelangsungan hidup di hutan belantara, dia telah membangun tempat berteduh kecil yang bersandar pada batang lebar pohon hemlock kuno, menempatkannya untuk melindungi Sarah dari elemen sambil mempertahankan pandangan yang jelas tentang serigala yang terperangkap dan anak-anaknya. Malam telah berlalu dalam peningkatan tidur dan kewaspadaan yang tidak menentu. Wajah Jack yang kasar, diterangi sesekali oleh api kecil yang dipelihara dengan hati-hati yang menjaga hawa dingin musim semi di teluk. Sarah akhirnya menyerah pada kelelahan tak lama setelah tengah malam. Tubuh kecilnya meringkuk di bawah mantel berat Jack, tetapi satu tangan masih menggenggam rubah kayu ukir yang dibuat ayahnya untuk ulang tahunnya yang ke-9. Hal pertama, gumam Jack pada dirinya sendiri saat dia menyalakan kembali api, melirik sesekali ke arah keluarga serigala. Ibu itu tetap waspada sepanjang malam. Mata kuningnya memantulkan cahaya api setiap kali Jack bergerak di sekitar kemah. Dia tidak menunjukkan agresi sekarang. Tampaknya telah menerima kehadiran mereka sebagai tidak mengancam, tetapi kelelahan tetap terlihat jelas di telinganya dan ketegangan di bahunya yang kuat. Anak-anak serigala telah menyusu sampai perut kecil mereka membesar, lalu pingsan ke dalam tidur nyenyak yang untuk sementara waktu terpuaskan. Jack bisa melihat tulang rusuk mereka masih terlihat di bawah bulu tipis. Mereka membutuhkan lebih banyak makanan daripada yang bisa disediakan oleh ibu mereka yang kelaparan saat ini. Prioritas utama Jack adalah mendapatkan makanan baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk serigala. Menggunakan tali dari kit prospeksinya, ia memasang beberapa jerat kelinci di lokasi yang menjanjikan di sepanjang jalur permainan terdekat. Bertahun-tahun berburu telah mengajarinya untuk mengenali tanda-tanda halus pergerakan hewan. Meskipun dia sebagian besar telah meninggalkan menjebak predator, keterampilan itu tetap berguna untuk mengamankan makanan. Dia kembali ke kemah dengan seikat sayuran musim semi yang dapat dimakan, pakis kepala biola, daun dandelion muda, dan bawang liar yang akan menambah persediaan mereka yang sedikit sampai jerat menghasilkan hasil. Sarah terbangun saat dia kembali, menggosok kantuk dari matanya dengan tinju kecil. Kata-kata pertamanya bukan tentang dirinya sendiri atau kenyamanannya sendiri, tetapi tentang tanggung jawab mereka. Bagaimana keadaannya, kakek? Bertahan dengan mantap, jawab Jack, mengatur air untuk direbus di panci timah kecil mereka, tetapi dia membutuhkan protein untuk membuat susu untuk anak-anak kecil yang lapar itu. Aku sudah memasang beberapa jerat. Dengan keberuntungan kita akan makan kelinci untuk makan malam, kita semua. Dia melirik penuh arti ke arah serigala. Sarah mengangguk dengan sungguh-sungguh, menerima kebutuhan ini tanpa rasa jijik yang mungkin ditunjukkan oleh banyak anak seusianya. Kehilangan telah membuatnya lebih tua dari usianya. Dalam beberapa hal, meskipun Jack berjuang setiap hari untuk melestarikan masa kecil yang tersisa baginya. Dia bergerak ke tepi kemah mereka, masih mempertahankan jarak yang telah ditegaskan Jack dan menetap bersila di tanah untuk mengamati keluarga serigala. Kurasa aku akan memanggilnya Luna, Sarah mengumumkan setelah beberapa menit kontemplasi yang tenang, karena bulunya terlihat seperti bulan ketika berada di belakang awan. Jack menekan senyum pada kebutuhan khas anak kecil ini untuk menamai sesuatu, untuk membuat mereka akrab dan dengan demikian kurang menakutkan. Mungkin yang terbaik adalah tidak terlalu terikat, dia memperingatkan dengan lembut, hal-hal liar termasuk di alam liar. Begitu dia sembuh, dia akan membawa keluarganya dan pergi ke tempat mereka berada. Mata biru Sarah, sangat mirip dengan ibunya, memandangnya dengan kebijaksanaan yang tak terduga. Kamu bisa mencintai sesuatu dan tetap melepaskannya, katanya sederhana, itu yang kamu katakan padaku tentang mama dan ayah. Jack menelan ludah untuk melawan sesak tiba-tiba di tenggorokannya dan menyibukkan diri dengan persiapan sarapan sederhana mereka. Anak itu memiliki cara yang membingungkan untuk menembus pertahanan yang dia bangun dengan hati-hati dengan wawasan sederhana dan menghancurkan tentang kepolosan. Hari itu menetapkan pola yang akan mengatur kehidupan mereka selama seminggu mendatang. Jack memeriksa jeratnya 2 kali sehari, memindahkan yang terbukti tidak produktif. Untuk kepuasannya, anak sungai terdekat menghasilkan beberapa ikan trout gemuk ketika dia mengimprovisasi tali pancing dari persediaannya. Kelinci pertama yang dia tangkap dikuliti dan dimasak sebagian sebelum ditawarkan kepada induk serigala, cukup mentah untuk menarik sifat karnivoranya tetapi cukup hangat untuk melepaskan aroma makanan yang menggoda.
Dia memandang persembahan itu dengan curiga pada awalnya, tetapi rasa lapar akhirnya mengatasi kehati-hatian. Jack menempatkan daging hanya dalam jangkauan rantainya, lalu mundur untuk menyaksikan saat dia melahapnya dengan efisiensi putus asa dari yang benar-benar kelaparan. Setiap hari, Jack sedikit lebih dekat selama pemberian makan ini, berbicara dengan nada rendah dan mantap yang sama yang dia gunakan untuk menjinakkan kuda gugup di masa mudanya. Sarah mengikuti jejaknya, ketenangannya yang alami dan aset dalam memenangkan kepercayaan serigala. Anak-anak serigala, yang kurang terbebani oleh pengalaman dan ketakutan naluriah, menunjukkan rasa ingin tahu tentang makhluk berkaki dua aneh yang membawa makanan ini. Pada hari ketiga, yang paling berani dari sampah, seekor jantan dengan tanda putih khas di dadanya, memberanikan diri untuk mengendus tangan Sarah yang terulur sebelum berlari kembali ke tempat aman di sisi ibunya. "Dia menyukaiku," bisik Sarah, wajahnya diterangi dengan sukacita yang belum dilihat Jack sejak sebelum influenza merenggut orang tuanya. Sepertinya begitu, Jack setuju, menyaksikan interaksi itu dengan campuran kesenangan dan kekhawatiran. Tetapi ingat, dia bukan hewan peliharaan, bahkan yang semudah ini. Gigi-gigi itu tajam dan mamanya tidak akan senang dengan ancaman apapun yang dirasakan. Sarah mengangguk, menerima peringatan itu sebagai bagian dari hak istimewa kedekatan. "Aku tidak akan mencoba membelainya," janjinya, "aku hanya ingin dia tahu bahwa kita berteman." Idil dari rutinitas pengembangan mereka hancur pada pagi hari keempat oleh suara kejauhan tetapi tidak salah lagi dari suara laki-laki dan sesekali gonggongan anjing. Jack segera menegang, mengenali implikasi Thomas Reed telah menindaklanjuti ancaman implisitnya dengan membawa orang lain dari kota untuk menyelidiki atau menghilangkan apa yang dia anggap sebagai ancaman. "Sarah," kata Jack dengan tenang tetapi tegas, "aku ingin kamu tinggal di sini bersama Luna dan anak-anaknya." Tetap sangat diam dan tenang. Mata Sarah membulat namun dia langsung mengangguk, memahami keseriusan situasi itu. "Apa yang akan kau lakukan?" "Menghadang mereka," jawab Jack, memastikan pisaunya aman di sarungnya. "Mencoba berunding dengan mereka." Keraguan dalam suaranya sendiri mengkhianati perkiraannya tentang peluang itu. Jack bergerak diam-diam melalui hutan mengikuti suara-suara itu hingga dia mencegat rombongan yang mendekat sebelum mereka mencapai lapangan terbuka. Seperti yang dia khawatirkan, Thomas Reed memimpin kelompok itu, ditemani oleh Sheriff James Cooper dan 3 pria lain dari kota, termasuk Robert Wilson muda, yang keluarganya memiliki peternakan sapi terbesar di wilayah itu. Kehadiran Sheriff, khususnya mengkhawatirkan Jack, menunjukkan Reed telah berhasil membingkai ini sebagai masalah keselamatan masyarakat daripada dendam pribadi. "Jack," Sheriff Cooper mengakui dengan anggukan singkat. "Thomas Reed bilang kau sudah mengangkat dirimu sebagai penjaga keluarga serigala." Jack menatap Sheriff dengan mantap. "Seekor betina terperangkap dan anak-anaknya. Dia terjebak dalam perangkap lama milikku, terluka tapi tidak sampai fatal. Cucu perempuanku dan aku merawatnya sampai dia bisa mandiri lagi." Reed meludah dengan jijik di lantai hutan. "Lihat, James, sudah kubilang dia sudah kehilangan akal merawat serigala sementara mereka membantai domba Peterson dan anak sapi Wilson." "Itu tidak mungkin," bantah Jack dengan tenang. "Serigala ini sudah terperangkap setidaknya selama seminggu. Apapun yang berburu ternak, itu bukan dia." Robert Wilson melangkah maju, wajahnya yang muda memerah karena marah. "Ayahku kehilangan 3 anak sapi bulan lalu. Serigala tidak membedakan antara satu peternakan dengan peternakan lainnya. Semuanya dari kelompok yang sama." "Tidak harus begitu," Jack memulai, tetapi Sheriff Cooper mengangkat tangan untuk membungkam perdebatan yang meningkat. "Jack, aku mengerti kau merasa bertanggung jawab, karena itu perangkapmu," katanya dengan masuk akal. "Tapi kau tahu kebijakan daerah tentang predator. Jika dia terluka, hal yang manusiawi adalah membunuhnya. Kita bisa membawa anak-anaknya ke Dr. Bennett. Mungkin kebun binatang di Juneau akan menerimanya." Saran itu, meskipun ditawarkan dengan welas asih yang tampak, membuat Jack membeku sampai ke tulang. Dia tahu apa yang menanti serigala di kebun binatang primitif pada era itu. Kandang beton kecil di mana makhluk-makhluk agung yang biasanya berkeliaran ratusan mil direduksi menjadi bayangan neurotik dari diri mereka sendiri yang mondar-mandir tanpa henti di balik jeruji besi untuk hiburan kerumunan yang melongo. "Dia tidak di luar pemulihan," desak Jack. "Beberapa hari lagi dan dia akan cukup kuat untuk memindahkan anak-anaknya ke wilayah baru, jauh dari peternakan." "Kau tidak bisa menjamin itu," sela Reed. "Serigala mengingat tempat makan. Begitu mereka merasakan ternak, mereka akan kembali." Percakapan itu berputar tanpa resolusi, posisi semakin mengeras dengan setiap pertukaran. Jack sangat menyadari waktu yang berlalu, Sarah sendirian,
dengan keluarga serigala berpotensi terpapar bahaya dari hewan liar atau pria-pria yang mendekat. Akhirnya, Sheriff Cooper menghela nafas, menyesuaikan topinya dengan gerakan keputusan yang enggan. "Maaf, Jack, aku mengerti posisimu, tapi kewajibanku adalah keselamatan komunitas ini. Kita akan melanjutkan ke perkemahanmu dan mengevaluasi sendiri situasinya." "James," kata Jack, meninggalkan bujukan untuk permohonan langsung. "Ada seorang gadis berumur 8 tahun di sana yang telah menaruh seluruh hatinya untuk menyelamatkan hewan ini. Apapun yang kau putuskan, ingat itu." Ekspresi tidak nyaman melintas di wajah Sheriff yang sudah tua, tetapi dia mengangguk dengan serius. "Aku akan mengingat itu." Apa yang mereka temukan saat mencapai lapangan terbuka menghentikan orang-orang itu di jalur mereka. Sarah duduk bersila di atas lumut, masih pada jarak aman yang ditentukan dari serigala, membaca dengan suara keras dari sebuah buku cerita anak-anak kecil yang lusuh. Suaranya terdengar jelas di udara yang tenang dan meskipun hutan itu gelap dan penuh bahaya, gadis kecil itu tidak takut, karena dia tahu bahwa keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut tetapi kemenangan atasnya. Serigala betina berbaring mengawasi, telinganya tegak ke depan, seolah benar-benar mendengarkan suara anak manusia itu. Lebih luar biasa lagi, keempat anaknya bermain di dekat Sarah, kadang-kadang berguling-guling satu sama lain dalam kegembiraan mereka, menunjukkan kenyamanan dengan kedekatan manusia yang bertentangan dengan sifat liar mereka. Sheriff Cooper melepas topinya, sebuah gerakan bawah sadar menghormati pemandangan di hadapannya. Bahkan Thomas Reed tampak terdiam sesaat, senapannya sedikit diturunkan saat dia mengamati pemandangan itu. Sarah, menyadari penonton mereka, dengan hati-hati menandai tempatnya di buku sebelum melihat ke atas, ekspresinya beralih dari keterkejutan menjadi tekad saat dia melihat senjata yang dibawa oleh para pendatang baru. "Kalian tidak boleh menyakiti mereka," katanya dengan kesederhanaan langsung seorang anak. Mereka semakin membaik. Konfrontasi yang terjadi kemudian menguji tekad semua orang yang hadir. Eleanor Thompson, guru sekolah setempat, yang telah mendengar tentang konfrontasi itu dan bergegas bergabung dengan mereka, menjadi sekutu yang tak terduga, setelah mengajar Sarah sejak kedatangannya di kota. Kasih sayang Miss Thompson untuk anak yang tenang dan tersentuh kesedihan itu terlihat dalam pembelaannya yang sengit. "James Cooper, jika kau menerauma anak ini dengan menembak hewan yang telah dirawatnya hingga sembuh tepat di depan matanya," dia menyatakan dengan suara lembutnya yang biasanya tajam dengan keyakinan, "aku secara pribadi akan memastikan bahwa setiap orang tua di komunitas ini tahu persis orang seperti apa yang menegakkan hukum kita." Sheriff, terjebak di antara kewajiban yang bersaing untuk keselamatan dan ulas asih masyarakat, akhirnya mengusulkan kompromi, bahwa Jack akan diberi waktu 1 minggu untuk merehabilitasi serigala betina ke titik di mana dia dapat bepergian dengan anak-anaknya. Dr. Rachel Bennett, dokter hewan kota, akan memberikan perawatan medis yang tepat untuk kaki yang terluka. Jika, setelah waktu itu, serigala menunjukkan tanda-tanda agresi atau ketidakmampuan untuk bertahan hidup secara mandiri, tindakan yang lebih permanen akan dipertimbangkan. Dan Sheriff Cooper menambahkan, dengan tegas, menatap langsung Thomas Reed, "Selama minggu ini tidak ada perburuan atau perangkap yang boleh dilakukan dalam jarak 8 km dari lokasi ini. Siapapun yang melanggar arahan itu akan berurusan langsung denganku." Wajah Reed menjadi gelap karena amarah yang hampir tidak bisa ditekan, tetapi dengan mata masyarakat tertuju padanya, dia hanya bisa mengangguk singkat sebelum pergi dengan marah, diikuti oleh para pendukungnya yang tersisa. Saat konfrontasi itu bubar, Jack mendapati dirinya berdiri di samping Dr. Bennett, seorang wanita praktis berusia 40-an yang keahliannya dengan hewan dihormati di seluruh wilayah. "Biarkan aku melihat apa yang sedang kita hadapi," katanya tanpa basa-basi, meletakkan tas medisnya dan mendekati serigala yang terperangkap dengan kepercayaan diri profesional. Yang membuat Jack kagum, Luna, karena dia secara tidak sadar mengadopsi nama Sarah untuk hewan itu, mengawasi pendatang baru dengan waspada, tetapi tanpa agresi terbuka. Pemeriksaan Dr. Bennett menyeluruh tetapi efisien. 2 jari kaki terperangkap dalam perangkap, laserasi signifikan, tetapi tidak ada kerusakan tulang yang jelas. Dia melaporkan dehidrasi, kekurangan gizi tetapi tidak ada infeksi. Namun, secara mengejutkan, dengan pembersihan yang tepat, antibiotik dan nutrisi yang cukup, dia bisa pulih sepenuhnya. Dia melirik anak-anak yang menyusu. Dia ibu yang baik, terus menghasilkan susu meskipun kondisinya sendiri. Pengabdian semacam itu pantas mendapatkan kesempatan. Validasi dari seorang profesional medis memperkuat tekad Jack. Di bawah bimbingan Dr. Bennett, mereka menetapkan rencana rehabilitasi yang lebih terstruktur. Perangkap dibuka dengan hati-hati, hanya cukup untuk memungkinkan perawatan luka tanpa melepaskan serigala sepenuhnya. Tindakan pencegahan terhadap penerbangan prematur yang dapat membahayakan pemulihannya. Makanan yang tepat dikirim setiap hari,
daging segar yang akan membantu membangun kembali kekuatannya dan mendukung produksi susu. Dr. Bennett menunjukkan kepada Jack cara mencampur pasta nutrisi yang dapat diberikan langsung ke anak-anaknya, melengkapi susu ibunya selama pemulihannya. Kabar tentang situasi yang tidak biasa itu menyebar dengan cepat melalui komunitas kecil, menciptakan faksi yang berbeda. Beberapa, seperti Thomas Reed, tetap dengan keras menentang akomodasi apapun dengan spesies predator. Yang lain, terutama setelah mengunjungi lapangan terbuka dan menyaksikan ikatan yang tidak mungkin berkembang antara Sarah dan keluarga serigala, menemukan prasangka mereka ditantang. William Hayes, pemandu telingit lanjut usia, yang pernah mengajari Jack melacak, menjadi pengunjung tetap, mengamati dengan persetujuan diam-diam. Orang-orangku punya cerita, katanya kepada Jack suatu malam saat mereka berbagi kopi di dekat api unggun. Sarah sudah tertidur di tempat penampungan mereka yang telah diperbaiki. Seekor serigala menyelamatkan seorang anak dari seorang kepala suku besar, membawanya ke tempat yang aman selama badai yang mengerikan. Sejak hari itu, kepala suku memutuskan bahwa tidak ada serigala yang akan pernah diburu oleh rakyatnya. Dia menyesap kopinya dengan termenung. Mungkin cerita-cerita lama menjadi baru lagi ketika hati siap untuk mendengarnya. Transformasi pada Sarah mungkin merupakan perkembangan yang paling luar biasa dari semuanya. Anak yang pendiam dan menarik diri yang tampaknya melipat diri setelah kematian orang tuanya secara bertahap terbangun kembali pada kemungkinan-kemungkinan kehidupan. Dia lebih banyak berbicara, kadang-kadang tertawa dan menunjukkan minat yang besar untuk mempelajari semua yang dapat diajarkan Dr. Bennett tentang perawatan hewan. Jack menyaksikan metamorfosis ini dengan campuran sukacita dan kerinduan, menyadari bahwa penyembuhan sering datang dari sumber yang tidak terduga. Pada hari ke-6, Luna bisa berdiri tanpa bantuan, menaruh berat badan sementara pada kakinya yang terluka. Anak-anak, sekarang menerima nutrisi yang cukup, telah berubah dari makhluk kurus dan putus asa menjadi bola bulu merah dan energik yang permainan, perkelahian, dan eksplorasinya menyenangkan Sarah dan menghibur orang dewasa yang datang untuk mengamati. Jack mendapati dirinya merenungkan tenggat waktu yang mendekat dengan kecemasan yang meningkat. Luna pulih dengan baik tetapi tetap terikat ke perkemahan mereka. Akankah dia cukup kuat untuk memimpin keluarganya ke tempat yang aman ketika saatnya tiba? Dan akankah dia memilih wilayah yang cukup jauh dari tempat tinggal manusia untuk memuaskan mereka yang memandang jenisnya sebagai musuh bawaan? Kekhawatiran ini membebani pikiran Jack saat dia berangkat untuk memeriksa tali pancingnya pada pagi hari ke-7, meninggalkan Sarah di bawah pengawasan Eleanor Thompson. Guru sekolah telah mulai membawa pelajaran ke lapangan terbuka, mengubah keadaan yang tidak biasa menjadi kesempatan untuk pendidikan praktis tentang satwa liar dan ekologi. Jack menghargai dukungannya dan pembelajaran Sarah yang berkelanjutan, meskipun dia menduga kehadiran Miss Thompson yang sering lebih berkaitan dengan minatnya yang jelas pada Dr. Bennett daripada dengan kesempatan pendidikan. Anak sungai itu menggelegak dengan damai saat Jack mendekati air, mengalir jernih dan dingin, dengan limpasan musim semi dari pegunungan. Dia sedang memeriksa tali pertama ketika patahan ranting membangunkannya akan kehadiran lain. Berbalik dengan cepat, dia mendapati dirinya berhadapan dengan Thomas Reed, yang ekspresinya menggabungkan kemenangan dan kebencian dalam ukuran yang sama. "Kupikir kau harus tahu," kata Reed tanpa basa-basi, "aku melacak sekawanan serigala besar yang bergerak turun dari North Ridge tadi malam." Setidaknya 12 dewasa, dia menunjuk ke arah perkemahan mereka, menuju langsung ke tempat perlindungan kecilmu. Jack merasakan beban dingin menetap di perutnya. Jika Reed mengatakan yang sebenarnya, dan terlepas dari perbedaan mereka, Jack tidak pernah tahu pria itu berbohong tentang tanda-tanda satwa liar. Situasinya baru saja menjadi jauh lebih kompleks. Sekawanan besar yang bergerak ke wilayah yang sudah ditandai oleh Luna dan anak-anaknya dapat menyebabkan bencana bagi keluarga yang rentan. Sama mengkhawatirkannya adalah potensi bahaya bagi Sarah dan yang lainnya. "Kau berharap mereka akan membunuh betina dan anak-anaknya," kata Jack datar. "Menyelamatkanmu dari masalah." Reed mengangkat bahu, tidak membenarkan atau menyangkal tuduhan itu. Alam berjalan dengan sendirinya, itu saja. Serigala menjaga wilayah mereka sendiri dengan cukup efektif. Dia berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Tentu saja, jika ada ancaman bagi manusia, semua taruhan dibatalkan. Sheriff harus mengizinkan tindakan segera. Ancaman tersirat menggantung di udara di antara mereka. Jack berdiri tak bergerak sampai Reed menghilang di antara pepohonan, lalu meninggalkan pancingnya untuk bergegas kembali menuju perkemahan, pikirannya dipenuhi dengan rencana darurat. Masa tenggang seminggu dari Sheriff Cooper tidak berarti apa-apa jika sekawanan serigala menyerbu lokasi mereka. Semua yang telah mereka kerjakan, pemulihan Luna, perkembangan anak-anaknya, penyembuhan emosional Sarah, tiba-tiba seimbang di ujung pisau ketidakpastian. Jack menerobos masuk ke lapangan terbuka, wajahnya yang sudah tua dipenuhi urgensi.
Eleanor Thompson mendongak dari pelajaran identifikasi tanaman yang dia lakukan dengan Sarah, segera merasakan masalah dalam perilaku pencari emas tua itu. Sarah bersila di sepetak lumut dengan buku catatan di pangkuannya, membeku di tengah kalimat. "Ada apa, kakek?" tanyanya dengan suara kecil melawan luasnya hutan belantara yang mengelilingi mereka. Jack mengatur nada suaranya dengan hati-hati, menyeimbangkan kejujuran dengan pengekangan. "Reed bilang ada sekawanan serigala yang bergerak turun dari North Ridge, yang besar." Dia menoleh ke Eleanor, "Di mana Dr. Bennett?" "Dia pergi ke kota untuk membeli lebih banyak persediaan," jawab Eleanor tanpa sadar, bergerak lebih dekat ke Sarah. "Dia akan kembali pada sore hari." Jack mengangguk, pikirannya memikirkan implikasi dan kemungkinan. Luna, masih terikat tetapi sekarang dapat berdiri dan bergerak dalam radius rantainya, telah merasakan kegelisahannya. Telinga serigala tegak ke depan, tubuhnya waspada, hidungnya menguji arus udara. Anak-anaknya tumbuh lebih terkoordinasi dari hari ke hari, meringkuk lebih dekat ke ibu mereka, menanggapi sinyal halusnya tentang potensi bahaya. "Kita perlu mempercepat jadwal kita," Jack memutuskan, berbicara kepada Eleanor dan Sarah. Luna cukup kuat untuk bepergian dan anak-anak itu cukup umur untuk mengikuti. Jika kawanan lain bergerak ke wilayah ini, mereka tidak akan mentolerir betina sendirian dengan anak-anak. Sifat praktis Eleanor menegaskan dirinya segera. "Apa yang kau inginkan aku lakukan?" "Bawa Sarah kembali ke kota," Jack memulai, tetapi segera disela oleh protes keras cucunya. "Tidak," seru Sarah, melompat berdiri. "Aku tidak akan meninggalkan Luna dan bayi-bayinya. Mereka membutuhkan kita." Kakek Jack berlutut untuk menemuinya setinggi mata, tangannya lembut di bahu kecilnya. "Dengarkan aku. Serigala liar berbeda dari Luna. Mereka belum belajar untuk mempercayai kita. Jika mereka datang saat kau di sini, aku tidak takut," desaknya, dagunya terangkat dalam kemiringan keras kepala yang sangat mengingatkan pada ibunya, "dan Luna akan melindungi kita." "Justru itulah yang mengkhawatirkanku," kata Jack pelan. "Dia mungkin mencoba melindungi kita atau anak-anaknya terhadap selusin serigala dewasa. Dia akan terbunuh, Sarah." Kenyataan pahit dari kata-katanya menembus tekad Sarah. Bibir bawahnya bergetar sebentar sebelum dia menguasai dirinya. "Kalau begitu kita harus membantunya melarikan diri sebelum mereka datang." Jack bertukar pandang dengan Eleanor, yang mengangguk hampir tak terlihat. Mereka berdua menyadari bahwa memaksa Sarah untuk pergi akan menimbulkan luka emosional lain pada seorang anak yang telah mengalami terlalu banyak kehilangan. Lebih baik memasukkannya ke dalam solusi yang mungkin berhasil untuk semua orang. "Baiklah," Jack mengalah, "tapi kau ikuti instruksiku persis." Tidak ada argumen. Dia menoleh ke Eleanor, "Jika kau bersedia untuk tinggal, aku bisa menggunakan bantuan, tapi aku tidak akan meremehkanmu jika kau kembali ke tempat yang aman." Eleanor Thompson menegakkan posturnya, menyelipkan seuntai rambut merah kastanya di belakang telinganya dengan ketenangan yang disengaja. "Aku mengajar kelas 3, Tuan Miller. Aku pikir aku bisa menangani sedikit petualangan di hutan belantara." Persiapan dimulai segera. Jack menghapus sisa pengekangan dari kaki Luna yang terluka, bekerja perlahan di bawah tatapan waspada serigala. Laserasi telah sembuh dengan luar biasa baik di bawah perawatan Dr. Bennett, meninggalkan bekas luka merah muda yang akhirnya akan disembunyikan oleh bulu. Luna menguji berat badannya pada kaki dengan hati-hati pada awalnya, kemudian dengan kepercayaan diri yang meningkat. "Bagus," bisik Sarah dari posisinya beberapa meter jauhnya, "kau sudah lebih baik sekarang." Jack mengumpulkan persediaan penting mereka, berencana untuk mengawal keluarga serigala ke lembah terpencil di sisi jauh Gunung Caprin yang akan memberikan perlindungan alami dan banyak hewan buruan, jauh dari permukiman manusia. Eleanor membantu Sarah mengumpulkan ransel kecil dengan makanan untuk anak-anaknya jika mereka kesulitan mengimbangi ibu mereka. Aktivitas fokus mereka terganggu oleh suara yang tidak salah lagi dari banyak orang yang mendekat melalui hutan. Jack menegang, tangannya bergerak secara naluriah ke arah pisau di ikat pinggangnya. Reaksi Luna lebih jelas, geraman rendah bergemuruh dari tenggorokannya saat dia memposisikan dirinya di antara manusia yang mendekat dan anak-anaknya. Thomas Reed muncul pertama dari garis pohon, tetapi dia tidak sendirian. Sheriff Cooper mengikuti dari belakang, bersama dengan 4 pria lain dari kota, termasuk Robert Wilson dan ayahnya, Elias, peternak sapi terbesar di wilayah itu. Yang paling mengkhawatirkan adalah kehadiran 3 anjing pemburu yang meronta-ronta di tali mereka. Kegembiraan mereka terlihat saat mencium aroma serigala. "Ada apa ini, Thomas?" tuntut Jack, mencatat dengan khawatir bahwa setiap pria membawa senapan.
Sheriff memberi kita waktu sampai besok. Senyum tipis Reed tidak mengandung kehangatan. Keadaan berubah ketika keselamatan publik berisiko. Miller, serigala baru yang kuceritakan padamu. Mereka membunuh 2 sapi Hereford hadiah Wilson tadi malam. Mereka meninggalkannya setengah dimakan tepat di luar padang rumput utaranya. Elias Wilson melangkah maju, wajahnya yang biasanya riang dikeraskan oleh amarah dan kesedihan. 20 tahun membangun garis keturunan itu, Jack, stok terbaik di Alaska Tenggara hancur dalam 1 malam. Sheriff Cooper tampak benar-benar menyesal saat dia berbicara kepada Jack. Maaf, tapi ini mengubah segalanya. Kita tidak bisa membiarkan banyak kawanan serigala membangun wilayah berburu di dekat permukiman. Perjanjian itu didasarkan pada pemindahan serigala Anda jauh dari tempat tinggal manusia dan sekarang kita memiliki bukti bahwa mereka sudah berburu ternak. Itu bukan Luna, protes Sarah, bergerak mendekat ke serigala yang terikat. Terlepas dari tangan Eleanor yang menahan, dia sudah di sini bersama kita sepanjang waktu. Tidak masalah, anak, jawab Reed dengan nada simpatik palsu, di mana ada satu serigala, yang lain mengikuti. Itulah cara alam. Dia menoleh ke Sheriff Cooper. Kita perlu melenyapkan kelompok ini dan kemudian melacak pendatang baru sebelum mereka melakukan lebih banyak kerusakan. Jack memposisikan dirinya dengan hati-hati, menciptakan penghalang manusia antara orang-orang bersenjata dan keluarga serigala. Kau bilang kita punya waktu sampai besok, James, dia mengingatkan Sheriff dengan tenang. Kami baru saja bersiap untuk memindahkannya dan anak-anaknya ke lembah yang jauh, jauh dari tanah peternakan manapun. Cooper ragu-ragu. Integritas bertentangan dengan tekanan dari para peternak yang berpengaruh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kita bisa mulai sekarang, tawar Jack. Akan jauh melampaui punggung bukit pada malam hari. Tawa mengejek Reed memotong momen pertimbangan dan kepercayaan, dan aku percaya kau benar-benar akan melakukannya. Untuk semua yang kita tahu, kau akan mengarahkan mereka langsung ke hasil curian termudah. Dia menunjuk ke arah teman-temannya. Kita sudah membuang cukup banyak waktu dengan kebodohan ini. Wilson kehilangan stok berharga. Dewan jelas tentang kebijakan tentang predator. Ketegangan di lapangan terbuka meningkat dengan nyata, anjing-anjing itu merasakan serigala dan kecemasan manusia menjadi lebih gelisah, menggonggong dan menerjang tali mereka. Luna menanggapi dengan cara yang sama, naluri pelindungnya membanjiri kepercayaan tentatif yang telah dia kembangkan dengan manusia yang telah merawatnya. Anak-anak mundur ke depresi dangkal, di bawah akar pohon cemara yang telah berfungsi sebagai sarang sementara mereka. Eleanor melangkah maju, meninggalkan pengekangan khasnya. Thomas Reed, jika kau berpikir komunitas ini akan mendukung pembantaian hewan yang terluka dan bayi-bayinya di depan seorang anak, kau sangat salah. Dia menoleh ke Cooper. Sheriff, tentunya kau dapat melihat bahwa situasi ini membutuhkan lebih banyak kehalusan daripada senjata dan anjing pemburu. Kebuntuan yang rapuh mungkin telah diselesaikan dengan damai jika bukan karena suara retakan tajam senapan dari lebih dalam hutan. Suara itu bergema di antara pepohonan, mengejutkan semua orang di lapangan terbuka. Salah satu anjing pemburu, seekor Airedale Terrier yang kuat milik Robert Wilson, lepas dari cengkeraman pemiliknya yang mengendur dan menyerbu Luna dengan gigi telanjang dan menggonggong dengan ganas. Peristiwa terungkap dengan tak terhindarkan mengerikan seperti longsoran salju. Luna menemui anjing yang menyerang dengan kekuatan penuh perlindungan ibu, kondisinya yang melemah, dilupakan dalam gelombang kemarahan defensif. Sarah berteriak, menerjang ke depan, hanya untuk ditangkap dan ditahan oleh reaksi cepat Eleanor. Jack bergerak untuk mencegat anjing itu, tetapi terlalu jauh. Reed mengangkat senapannya, membidik serigala yang bertempur. Tidak, teriak Jack, melemparkan dirinya ke arah Reed. Tepat saat senapan meletus, rasa sakit meledak di bahu kiri Jack saat peluru yang ditujukan untuk Luna menembus daging dan otot. Dia terhuyung tetapi tetap berdiri. Satu tangan menekan kehangatan darah yang menyebar yang membasahi kemejanya. Melalui kabut keterkejutan, dia melihat Sheriff Cooper merebut senapan dari tangan Reed, wajahnya pucat karena marah. "Apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu?" teriak Thomas Cooper. "Kau telah menembak seorang pria." Kekacauan di lapangan terbuka meningkat. Luna berhasil mengusir anjing itu, yang mundur dengan moncong berdarah untuk meringkuk di belakang pemiliknya. Serigala berdiri melindungi di depan anak-anaknya, gigi telanjang dalam geraman yang menjanjikan kekerasan kepada siapapun yang mendekat. Sarah lepas dari Eleanor dan berlari ke kakeknya. Wajah kecilnya, putih karena teror. "Kakek, kau terluka?" teriaknya, tangannya berkibar tak berdaya di dekat bahunya yang berdarah. Jack menggertakkan giginya menahan rasa sakit.
Aku baik-baik saja, Sarah, hanya goresan. Dia menegakkan diri dengan susah payah, berbalik untuk menghadapi orang-orang yang berkumpul. Ini sudah cukup jauh. Hewan-hewan ini tidak melakukan apapun untuk pantas dieksekusi. Luna terjebak dan terluka. Dia belum membunuh ternak apapun dan anak-anak itu tidak bersalah atas segalanya kecuali dilahirkan sebagai serigala. Dr. Rachel Bennett memilih saat itu untuk tiba, tas medisnya digenggam di satu tangan. Saat dia mensurvei tempat kejadian dengan ketenangan profesional, terlepas dari ketegangan yang jelas, aku mendengar tembakan, katanya, bergerak segera ke sisi Jack, biarkan aku melihat luka itu. Kedatangan dokter hewan menggeser dinamika di lapangan terbuka untuk sikap tidak masuk akal dan otoritas medis yang memerintahkan rasa hormat bahkan dari para peternak yang marah. Saat dia memeriksa bahu Jack, dia berbicara kepada Sheriff Cooper secara langsung. James, keluarkan orang-orang ini dan anjing-anjing itu dari sini sebelum kita mengalami lebih banyak luka. Situasi ini membutuhkan deeskalasi, bukan senjata api. Dia mengalihkan pandangannya yang dingin ke Thomas Reed, dan aku yakin kau memiliki beberapa penjelasan yang harus dilakukan tentang menembak seorang pria tak bersenjata. Wajah Reed memerah karena defensif yang marah. Itu kecelakaan. Miller melompat di depan tembakanku. Aku membidik serigala yang menyerang anjing Robert, anjing yang lepas dan menyerang duluan. Eleanor menunjukkan dengan tajam, setelah seseorang menembak dari hutan. Implikasinya tergantung jelas di udara, bahwa seluruh konfrontasi telah direkayasa untuk menciptakan pembenaran untuk membunuh serigala. Sheriff Cooper, dihadapkan dengan seorang pria yang terluka dan tuduhan potensi kolusi, membuat keputusan cepat, semua orang mundur. Dr. Bennett, rawat Jack, Thomas, Robert, amankan anjing-anjing itu dan ikuti aku. Dia menoleh ke Elias Wilson. Aku akan membutuhkanmu untuk memverifikasi pembunuhan ternak itu, Elias. Jika kawanan lain bergerak ke daerah itu, kita perlu menangani itu secara langsung, tidak melampiaskannya pada betina ini yang telah berada di bawah pengawasan selama seminggu. Saat ketegangan di lapangan terbuka secara bertahap mereda, Jack tetap fokus pada Luna. Serigala telah mundur ke anak-anaknya tetapi mempertahankan postur defensifnya, jelas memahami bahwa ancaman itu belum sepenuhnya berlalu. Sarah, setelah diyakinkan bahwa kakeknya akan selamat, mengembalikan perhatiannya kepada keluarga serigala juga. Mereka ketakutan, kakek, katanya pelan. Kita perlu membantu mereka melarikan diri sebelum orang-orang itu kembali. Dr. Bennett, setelah membersihkan dan membalut luka Jack sebaik mungkin dalam kondisi lapangan, menyuarakan persetujuannya. Peluru itu menembus bersih jaringan otot. Tidak ada kerusakan arteri yang bisa kudeteksi. Tapi kau membutuhkan perhatian medis yang tepat, Jack. Dan dia benar, kita perlu memindahkan serigala-serigala ini segera. Tembakan itu akan membuat setiap predator dan pemulung bermil-mil waspada. Suara lolongan yang jauh mengkonfirmasi penilaiannya. Di suatu tempat di utara, banyak serigala memanggil satu sama lain, sebuah kawanan pemburu, berkomunikasi saat mereka bergerak melalui wilayah mereka. Telinga Luna tegak ke depan, tubuhnya menegang mendengar suara bangsanya sendiri. Akankah dia bergabung dengan mereka? Tanya Eleanor, menyuarakan pertanyaan yang terlintas di benak semua orang. Jack menggelengkan kepalanya, gerakan itu menyebabkan gelombang rasa sakit baru melalui bahunya yang terluka. Tidak mungkin. Betina sendirian dengan anak-anak muda. Anak-anak akan dilihat sebagai persaingan, bukan anggota kawanan potensial. Lolongan itu adalah peringatan, bukan undangan. Kalau begitu kita perlu memindahkan mereka ke arah yang berlawanan, Dr. Bennett memutuskan. Lembah selatan di luar Dare Creek memiliki banyak buruan dan tempat perlindungan alami. Aku telah melacak tanda serigala di sana di masa lalu tetapi saat ini tidak ada kawanan yang mapan. Jack mengangguk dalam hati, menghitung rute dan tantangan. Perjalanan itu akan membawa mereka semakin jauh dari kota melalui medan yang sulit, tetapi menawarkan kesempatan terbaik bagi Luna dan anak-anaknya untuk membangun wilayah yang aman. Bagian rasional dari dirinya menyadari bahwa cederanya sangat memperumit masalah. Dia kehilangan darah meskipun sudah dibalut, dan perjalanan itu akan berat bahkan bagi seseorang dalam kondisi prima. Sarah seolah membaca pikirannya. Aku bisa membantu memimpin jalan, kakek. Aku tahu jalan setapak ke Dare Creek yang kakek tunjukkan musim panas lalu ketika kita pergi memancing, katanya. Orang dewasa saling bertukar pandang khawatir, tetapi Jack mengenali tekad dalam ekspresi cucunya. Lebih penting lagi, dia mengerti bahwa Luna telah menjalin ikatan dengan anak itu yang mungkin terbukti penting dalam upaya mereka untuk memindahkan keluarga serigala. Kita akan pergi bersama, putusnya.
Dr. Bennett, jika Anda bisa memberitahu Sheriff Cooper tentang rencana kita begitu kita berangkat, akan lebih baik jika dia tahu kita mematuhi perjanjian awal. Rachel Bennett mengangguk cepat. Aku akan melakukan lebih dari itu. Aku akan ikut dengan kalian sampai punggung bukit. Pelatihan medisku melampaui hanya pasien berkaki 4 dan bahu itu perlu dipantau, katanya. Eleanor Thompson, yang diharapkan Jack untuk kembali ke kota yang aman, mengejutkannya dengan mengumumkan, aku juga ikut. Sarah adalah muridku dan aku tidak akan meninggalkannya. Nada tegas dalam suaranya tidak bisa dibantah. Dengan jalur mereka yang sudah diputuskan, persiapan bergerak cepat. Jack membuat gendongan darurat untuk anak serigala terkecil, yang masih kesulitan dengan perjalanan berkelanjutan. Dr. Bennett mengisi kembali persediaan pertolongan pertama mereka dan menyiapkan campuran kaldu daging sapi kental yang akan memberi Luna energi untuk perjalanan. Eleanor dan Sarah mengumpulkan beberapa barang yang mereka butuhkan, meninggalkan perkemahan sementara, sebagian besar seperti yang mereka temukan. Bagian paling sulit dari operasi itu adalah mendorong Luna untuk mengikuti mereka tanpa paksaan. Sekarang benar-benar bebas dari jebakan, dia bisa dengan mudah menghilang ke dalam hutan dengan anak-anaknya, berpotensi langsung ke wilayah kawanan serigala yang mendekat. Jack khawatir bahwa tekanan dari konfrontasi mungkin telah mengikis kepercayaan yang telah mereka bangun dengan hati-hati selama seminggu terakhir. Kekhawatirannya terbukti tidak berdasar. Sarah, dengan pemahaman intuitif yang kadang-kadang berkembang antara anak-anak dan hewan, mendekati Luna dengan gerakan lambat dan hati-hati, berbicara dengan nada lembut yang sama yang dia gunakan selama hari-hari mereka bersama. Kita harus pergi sekarang, Luna, katanya pelan. Orang jahat ingin menyakiti kamu dan bayi-bayimu. Kami tahu tempat yang aman, tetapi kamu harus mengikuti kami. Entah serigala itu mengerti kata-kata atau hanya maksud di baliknya, responsnya luar biasa. Dia mengumpulkan 3 anak yang lebih kuat dengan dorongan lembut, lalu menatap Sarah dengan penuh harap, yang membawa yang terkecil. Dalam gendongan darurat, manusia memulai perjalanan mereka ke selatan, menjauh dari suara lolongan, menjauh dari pemukiman dan peternakan, ke dalam hutan belantara yang lebih dalam yang menawarkan bahaya dan perlindungan. Mereka bergerak dalam satu barisan, Jack di depan, meskipun terluka, diikuti oleh Sarah dengan anak serigala, lalu Luna menggiring anak-anaknya yang lain, dengan Eleanor dan Dr. Bennett di belakang. Kemajuan mereka harus lambat, mengakomodasi kondisi Jack yang terluka dan keterbatasan anak-anak serigala. Rute itu membawa mereka menyusuri jalur hewan buruan, jika memungkinkan, menyeberangi sungai-sungai kecil dan menavigasi melalui tegakan pohon cemara dan hemlock kuno. Luna kadang-kadang menjelajah ke depan atau ke samping, hidungnya yang kuat mengumpulkan informasi tentang lingkungan mereka, tetapi dia selalu kembali ke barisan kecil seolah memahami tujuan bersama mereka. Lolongan dari kejauhan berlanjut sebentar-sebentar, kadang-kadang tampak lebih dekat, kadang-kadang lebih jauh saat kawanan lain bergerak melalui wilayah perburuan mereka. Setiap kali suara-suara aneh itu bergema melalui hutan, Luna akan berhenti dan mendengarkan dengan seksama, tubuhnya menegang dengan kewaspadaan, sebelum melanjutkan dengan urgensi yang diperbarui. Mereka mungkin telah menempuh jarak sekitar 5 km ketika bencana melanda. Jalur itu menyempit saat melewati lereng bukit yang curam, memaksa mereka untuk berjalan dalam satu barisan rapat. Jack, yang lemah karena kehilangan darah dan rasa sakit, sejenak kehilangan pijakan di atas serpihan batu lepas. Dia tersandung, hampir jatuh dari tepi, sebelum menahan diri pada pohon alder muda. Gerakan tiba-tiba itu mengirimkan sengatan hebat melalui bahunya yang terluka, mengeluarkan jeritan kesakitan yang tidak disengaja. Suara itu terbawa melalui udara hutan yang tenang. Dalam beberapa saat, lolongan balasan datang dari jauh lebih dekat dari sebelumnya. Kawanan pemburu telah mendengar mereka dan semakin mendekat. Luna membeku, bulu kuduknya berdiri saat dia memposisikan dirinya di antara anak-anaknya dan arah serigala yang mendekat. Mereka menemukan kita, kata Dr. Bennett dengan muram, bergerak maju untuk mendukung Jack yang sekarang tampak kesulitan. Kita perlu menemukan tempat yang bisa dipertahankan dengan cepat. Jack menunjuk ke depan dengan lengan kanannya yang baik. Ada singkapan batu sekitar 800 meter lebih jauh. Gua alami di bawahnya. Dulu aku menggunakannya untuk berlindung saat badai. Mereka meningkatkan kecepatan sebanyak mungkin, menyadari jarak yang semakin berkurang antara mereka dan kawanan serigala yang mendekat. Jack merasa pusing karena kelelahan dan kehilangan darah, tetapi memaksa dirinya untuk melanjutkan, mengetahui bahwa berhenti sekarang berarti bencana bagi mereka semua. Formasi batu tampak di depan tepat ketika mereka mendengar suara pengejaran yang tak salah lagi. Suara langkah kaki lembut dari banyak cakar di atas rasa hutan, suara patahan ranting sesekali, gerakan terkoordinasi dari predator yang melacak mangsa. Luna menggiring anak-anaknya dengan urgensi yang meningkat,
menggigit lembut para pengikut untuk membuat mereka terus bergerak maju. Mereka mencapai singkapan batu tepat di depan pengejar mereka. Tempat berlindung alami yang dibentuk oleh bebatuan yang jatuh menciptakan ruang yang semi terlindungi dengan pintu masuk yang sempit. Jack memposisikan dirinya di pintu masuk ini dengan pisau terhunus. Sementara Eleanor dan Sarah meringkuk lebih dalam di dalam bersama anak-anak serigala, Dr. Bennett bergerak ke sisi Jack, sebuah cabang pohon kokoh berfungsi sebagai satu-satunya senjatanya. Luna, bagaimanapun, tidak bergabung dengan mereka di tempat perlindungan. Sebaliknya, dia mengambil posisi di luar, menghadap ke arah dari mana mereka datang. Bahasa tubuhnya berubah dari buronan menjadi pembela. Perubahan itu begitu mendalam sehingga Jack hampir tidak mengenali makhluk terluka dan putus asa yang mereka temukan di dalam jebakan. Berdiri di depan mereka sekarang adalah predator liar dalam haknya sendiri, siap untuk menghadapi ancaman terhadap keluarganya. Yang pertama dari serigala pengejar muncul di tepi tempat terbuka. Seekor jantan besar dengan bulu ujung perak dan wajah penuh bekas luka pertempuran. Dia berhenti melihat Luna, kepalanya diturunkan dan gigi menyeringai, dalam tantangan yang jelas. Di belakangnya, lebih banyak serigala muncul dari pepohonan, membentuk setengah lingkaran mata berkilauan dan tubuh yang kuat. Jack menghitung 7 orang dewasa, masing-masing mengerdilkan Luna dalam ukuran dan kekuatan. Ya Tuhan, bisik Eleanor dari dalam tempat perlindungan, ada begitu banyak dari mereka. Konfrontasi yang terjadi selanjutnya terungkap menurut pola dominasi dan wilayah kuno yang dapat diamati manusia tetapi tidak pernah sepenuhnya dipahami. Luna mempertahankan posisinya saat pemimpin kawanan mendekat, tidak mundur atau menyerang sebelum waktunya. Serangkaian geraman, postur, dan gerakan halus merupakan komunikasi kompleks antara serigala. Dari posisinya di pintu masuk tempat perlindungan, Jack menyadari beratnya situasi Luna. Kalah jumlah dan melemah karena cobaan beratnya, dia menghadapi kematian yang hampir pasti membela anak-anaknya dari kawanan yang mapan. Namun dia berdiri tak tergoyahkan, perwujudan perlindungan keibuan, saat pemimpin kawanan mendekat untuk apa yang kemungkinan akan menjadi konfrontasi yang fatal. Konfrontasi antara Luna dan pemimpin kawanan meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Jantan besar itu berputar semakin dekat, kepalanya yang besar diturunkan, mata kuningnya tidak pernah meninggalkan betina yang lebih kecil. Luna mempertahankan posisinya, otot-otot menegang di bawah mantel abu-abunya, geraman rendah terus-menerus berasal dari dalam tenggorokannya. Di belakangnya, rengekan anak-anaknya di dalam tempat perlindungan batu tampaknya memperkuat tekadnya. Terlepas dari rintangan yang luar biasa, Jack, yang diposisikan di pintu masuk dengan pisau yang digenggam di tangannya yang baik, merasa sangat tidak berdaya. Pengalaman hutan belantara telah mengajarinya realitas brutal dari hierarki predator. Seekor betina tunggal dengan anak-anaknya mewakili ancaman dan peluang bagi kawanan yang mapan. Anak-anaknya dapat dibunuh untuk menghilangkan persaingan di masa depan atau kadang-kadang diserap ke dalam kawanan. Kedua hasil tersebut membutuhkan kekalahan ibu, biasanya secara fatal. Tidak bisakah kita melakukan apapun? Bisik Sarah, wajah kecilnya pucat karena ketakutan saat dia menggendong anak serigala terkecil di dadanya. Dr. Bennett meletakkan tangan menahan di bahu Sarah. Ini cara mereka, Sarah. Kita tidak bisa ikut campur tanpa memperburuk keadaan. Serangan itu, ketika datang, sangat eksplosif dalam kekerasannya. Pemimpin kawanan menerjang ke depan, membidik tenggorokan Luna dalam serangan mematikan. Luna berputar ke samping dengan kelincahan yang mengejutkan, giginya menebas bahu serigala yang lebih besar. Pemimpin kawanan itu menjerit kesakitan tetapi segera membalas, rahangnya yang kuat mencengkeram kaki Luna yang sudah terluka. Suara kesakitannya menembus Sarah seperti pukulan fisik. Dia maju ke depan, hanya untuk ditahan dengan kuat oleh Eleanor. Tetap di belakang, perintah guru itu, suaranya sangat tajam, kamu akan terbunuh. Pertarungan berlanjut dengan efisiensi yang mengerikan, tekad Luna diimbangi oleh ukuran dan kekuatan pemimpin kawanan yang lebih unggul. Darah menggelapkan bulu kedua hewan saat mereka berputar dan menyerang. Gerakan mereka begitu cepat sehingga mereka tampak hampir dikoreografikan. Sisa kawanan itu mengawasi dengan seksama, kadang-kadang mengubah posisi tetapi belum bergabung dalam pertarungan. Ini adalah kontes kepemimpinan yang diatur oleh protokol kuno. Sebuah serangan yang sangat ganas membuat Luna jatuh, memperlihatkan bagian bawah tubuhnya yang rentan. Pemimpin kawanan itu menerkam segera. Gigi menyeringai untuk gigitan mematikan, Jack menerjang ke depan secara naluriah, hanya untuk ditarik kembali oleh cengkeraman Dr. Bennett yang luar biasa kuat. Kamu tidak bisa membantunya, desak dokter hewan itu dengan muram. Kamu hanya akan membuat dirimu terbunuh. Lalu apa yang terjadi pada Sarah? Realitas brutal dari kata-katanya menembus tekad putus asa Jack.
Dia mereda, bernapas dengan berat, rasa sakit di bahunya yang terluka menyamai sakit di hatinya. Saat dia menyaksikan Luna berjuang untuk kembali berdiri, darah mengalir dari berbagai luka, gerakan serigala itu terasa lebih lambat sekarang. Cakarnya yang terluka hampir tidak menopang berat tubuhnya. Akhir tampaknya tak terhindarkan dan segera terjadi. Kemudian, entah kenapa, pemimpin kawanan itu berhenti, kepalanya terangkat, telinganya berputar ke arah hutan di luar tempat terbuka. Serigala lain bereaksi serupa, tubuh menegang dalam kewaspadaan daripada agresi. Sesaat kemudian, Jack mendengarnya juga, suara yang tak salah lagi dari suara manusia dan suara tumbukan banyak tubuh melalui semak belukar. Kelompok pemburu dari kota telah mengikuti jejak mereka. Keraguan pemimpin kawanan memberi Luna momen berharga untuk mundur, tertatih-tatih ke arah tempat perlindungan batu tempat anak-anaknya tetap tersembunyi. Manusia yang mendekat menghadirkan ancaman yang lebih besar daripada betina yang terluka, memicu naluri bertahan hidup kawanan itu. Dengan tatapan tajam terakhir pada Luna, pemimpin kawanan itu berbalik dan berlari ke dalam hutan. Kawanannya mengikuti dengan presisi diam. Kelegaan membanjiri Jack, hanya untuk segera digantikan oleh kekhawatiran baru. Jika Thomas Reed memimpin kelompok yang mendekat, Luna dan anak-anaknya menghadapi ancaman yang berbeda tetapi sama mematikannya. Ketakutannya terkonfirmasi beberapa saat kemudian ketika suara Reed terdengar jelas melalui pepohonan. Jejak mengarah ke sini. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Dengan Miller yang terluka, kelompok kecil di tempat perlindungan batu bertukar pandang putus asa. Luna, yang terluka parah dan melemah karena kehilangan darah, telah menyeret dirinya ke pintu masuk, memposisikan tubuhnya secara protektif di depan anak-anaknya. Terlepas dari luka-lukanya, kesetiaannya, komitmen absolutnya kepada anak-anaknya, terlepas dari rintangan yang luar biasa, mengejutkan Jack dengan kekuatan wahyu. Ini bukan hanya naluri hewani, tetapi pilihan sadar untuk menghadapi kematian daripada meninggalkan keluarganya. Sebuah pilihan yang dipahami Jack di bagian terdalam jiwanya. Kita perlu berpisah, putus Jack, suaranya kasar karena emosi dan rasa sakit fisik. Aku akan memimpin mereka menjauh dari sini. Kalian semua tinggal bersama Luna dan anak-anaknya sampai aman. Sama sekali tidak, Dr. Bennett membalas dengan tegas. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak darah. Kamu tidak akan berhasil menempuh setengah kilometer. Sebelum Jack dapat berdebat lebih lanjut, situasinya berubah lagi. Retakan tajam bergema melalui hutan, diikuti oleh tembakan senapan lainnya, tetapi tidak diarahkan pada mereka. Teriakan bingung menyusul, kemudian suara orang berlari, bukan menuju tempat perlindungan, tetapi sejajar dengannya dalam mengejar beberapa mangsa lain. Kawanan itu, Eleanor menyadari dengan keras. Reed dan anak buahnya mengejar kawanan serigala utama. Sekarang kelegaan sesaat mereka hancur dengan tembakan ketiga, lebih dekat dari yang lain, diikuti oleh paduan suara teriakan kemenangan. Jack memejamkan mata sejenak, memahami tanpa melihat bahwa sebagian dari kawanan serigala telah ditangkap, dikepung, dan dibunuh oleh para pemburu. Telinga Luna menempel di tengkoraknya mendengar suara-suara itu, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan sesuatu yang tampak sangat mirip kesedihan. Kita harus pergi sekarang. Selagi mereka terganggu, desak Dr. Bennett, sudah mengumpulkan perbekalan mereka yang sedikit. Jack mengangguk, berjuang untuk berdiri dengan bantuan Eleanor. Sarah dengan lembut menempatkan anak serigala terkecil di samping saudara-saudaranya, membisikkan sesuatu kepada Luna yang tidak dapat didengar oleh orang dewasa. Serigala itu mengakui anak itu dengan sentuhan singkat moncongnya ke tangan Sarah, sebelum mengumpulkan anak-anaknya. Dengan dorongan lembut, mereka menyelinap pergi dari tempat perlindungan batu, mengambil jalan setapak hewan buruan yang mengarah lebih dalam ke hutan belantara, menjauh dari kelompok pemburu dan serigala yang tersisa. Kemajuan mereka sangat lambat, terhambat oleh kondisi Jack yang memburuk dan luka-luka Luna. Serigala itu tertatih-tatih di samping mereka, kadang-kadang berhenti untuk menjilati luka-lukanya, tetapi tidak pernah meninggalkan posisinya di samping anak-anaknya. Saat senja turun di hutan, mereka mencapai sungai kecil yang membelah lembah sempit. Di sini, formasi batu alami menciptakan banyak gua dan atap kecil yang sangat baik sebagai tempat berlindung sementara. Dr. Bennett bersikeras agar mereka berhenti, khawatir dengan wajah Jack yang pucat dan langkahnya yang semakin tidak stabil. Kamu sudah mencapai batasmu, dia memberitahunya dengan belak-belakan saat dia membantunya duduk dengan punggung bersandar pada batu besar. Kita akan berkemah di sini untuk malam ini. Eleanor dan Sarah bekerja secara efisien untuk membangun perkemahan minimal sementara Dr. Bennett membalut luka Jack. Ekspresinya serius saat dia mencatat tanda-tanda infeksi awal. Luna pingsan beberapa meter jauhnya, anak-anaknya segera meringkuk di dekatnya untuk kehangatan dan kenyamanan. Terlepas dari rasa sakitnya yang jelas,
Dia mulai secara metodis membersihkan setiap anaknya, menjilati bulu mereka dengan dedikasi keibuan. Malam itu berlalu dalam kewaspadaan yang tidak nyaman. Suara-suara kelompok pemburu yang jauh sesekali terbawa ke tempat persembunyian mereka. Pada pagi hari, kondisi Luna telah memburuk secara signifikan. Luka-luka yang ditimbulkan oleh pemimpin kawanan, dikombinasikan dengan luka-lukanya sebelumnya dan kelelahan, telah mendorongnya melampaui daya tahannya yang luar biasa. Dia berbaring miring bernapas dangkal, anak-anaknya meringkuk di dekatnya, tetapi semakin gelisah karena kelaparan. Sarah duduk di samping keluarga serigala, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya saat dia membelai kepala Luna dengan jari-jari lembut. Serigala itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengangkat kepalanya, tetapi matanya tetap tertuju pada anak-anaknya, mengawasi gerakan mereka dengan perhatian yang memudar. Dia sekarat, bukan? Sarah bertanya ketika Dr. Bennett berlutut untuk memeriksa hewan itu. Dokter hewan itu tidak melembutkan kebenaran. Ya, kemungkinan besar pendarahan internal. Tidak ada yang bisa kulakukan untuknya di sini. Jack sendiri, demam karena infeksi tetapi cukup jernih untuk memahami situasi, bergerak dengan susah payah untuk duduk di samping cucunya. Dia berjuang dengan semua yang dia miliki, Sarah, untuk bayi-bayinya. Itulah yang dilakukan para ibu. Sarah mengangguk, air mata masih mengalir seperti, ibuku akan melakukan untukku. Tepat seperti itu, Jack menegaskan, matanya sendiri berkaca-kaca karena kesedihan bersama. Seiring berjalannya pagi, napas Luna menjadi lebih berat. Anak-anak serigala, merasakan penurunan kondisi ibu mereka, tumbuh semakin tertekan, tubuh kecil mereka menekan tubuhnya seolah-olah kedekatan mereka entah bagaimana dapat mencegah yang tak terhindarkan. Sarah tetap konstan dalam kewaspadaannya, berbicara dengan lembut kepada serigala yang sekarat, menawarkan kenyamanan apa yang dapat diberikan suara manusia kepada makhluk liar. Pada akhirnya, apakah bayi-bayi itu juga akan mati? Dia akhirnya bertanya, menyuarakan pertanyaan yang menggantung berat di benak mereka semua. Eleanor, yang telah mengambil air dari sungai, meletakkan wadahnya dengan pertimbangan yang cermat. Tidak jika kita membantu mereka, katanya, nadanya menunjukkan bahwa ini adalah kesimpulan yang sudah pasti daripada proposal. Dr. Bennett mengerutkan kening. Mereka hewan liar. Membesarkan mereka akan diperlukan. Jack menyela dengan tegas. Luna menyelamatkan hidup kita kemarin. Dia bisa saja lari ketika kawanan itu muncul, menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak melakukannya. Dia melihat anak-anak serigala sekarang merengek saat napas ibu mereka tersendat. Kita berutang ini padanya. Diskusi mungkin berlanjut, tetapi kondisi Luna tiba-tiba memburuk. Tubuhnya kejang sekali dengan kuat sebelum diam, kecuali kenaikan dan penurunan dangkal tulang rusuknya. Tangan kecil Sarah bertumpu di kepala serigala, air mata jatuh dengan bebas ke bulu abu-abu. Tidak apa-apa, bisiknya dengan kebijaksanaan sederhana seorang anak yang telah menghadapi kematian. Bayi-bayimu akan aman, aku janji. Apakah Luna memahami kata-kata anak manusia itu tetap menjadi misteri komunikasi antar spesies. Tetapi saat kehidupan surut dari tubuhnya yang kuat, mata kuning serigala itu tetap terpaku pada wajah Sarah. Napas terakhirnya keluar dalam desahan lembut, bukan rasa sakit tetapi apa yang terdengar hampir seperti penerimaan. Kesedihan yang menimpa kelompok kecil mereka melampaui kesedihan yang diharapkan atas kematian seekor hewan. Luna telah menjadi lebih dari sekadar serigala. Bagi mereka, dia mewakili ketahanan, pengabdian keibuan, dan jembatan antara dunia manusia mereka dan hutan belantara yang untuk sementara waktu mereka huni. Kematiannya menandai akhir dari koneksi yang luar biasa dan membuka pertanyaan tentang tanggung jawab mereka kepada 4 anak serigala yatim piatu yang sekarang meringkuk di tubuh ibu mereka yang mendingin. Air mata Sarah akhirnya mereda, digantikan oleh tekad yang mengingatkan Jack dengan kuat pada mendiang putrinya. Dia menyelamatkan kita dari serigala lain, kata anak itu. Sekarang kita harus menyelamatkan bayi-bayinya. Jack mengangguk, memahami bahwa tragedi ini telah memaksa cucunya untuk menghadapi kehilangan sekali lagi, tetapi juga memberinya tujuan, kesempatan untuk mencegah pembubaran total sebuah keluarga, bahkan jika keluarga itu memiliki cakar dan bulu daripada tangan dan wajah manusia. Pagi memberi jalan ke sore saat kelompok kecil tetap terpencil di perkemahan darurat mereka di tepi sungai. Kondisi Jack telah memburuk, demamnya terus meningkat, terlepas dari upaya Dr. Bennett. Dengan persediaan medis mereka yang terbatas, keempat anak serigala yatim piatu itu meringkuk bersama di dekat tubuh Luna, kadang-kadang merengek tetapi menerima sedikit campuran susu yang telah disiapkan Dr. Bennett dari persediaan mereka yang menipis. Sarah terus mengawasi kakeknya dan anak-anak serigala, wajah mudanya terukir dengan tekad yang membantah usianya.
Eleanor Thompson kembali dari mengintai perimeter. Penampilannya yang biasanya rapi sekarang acak-acakan setelah berhari-hari di hutan belantara. Tidak ada tanda-tanda Reed atau yang lainnya, lapornya pelan kepada Dr. Bennett, tetapi ada badai yang bergerak masuk dari barat laut, suhu turun dengan cepat. Dokter hewan itu melirik langit yang semakin gelap yang terlihat melalui kanopi cemara dan hemlock. Kita tidak bisa tinggal di sini. Jack membutuhkan antibiotik dan anak-anak serigala ini membutuhkan nutrisi air. Kita harus mengambil risiko kembali ke kota dan menghadapi Thomas Reed. Eleanor menantang, merendahkan suaranya untuk menghindari memperingatkan Sarah setelah apa yang terjadi. Dia menembak Jack, Rachel. Apakah itu disengaja atau tidak, dia masih menembakkan senjata ke arah seorang anak. Ekspresi Dr. Bennett mengeras. Sheriff Cooper ada di sana. Dia melihat apa yang terjadi dan pada akhirnya, pendapat Reed tentang serigala tidak mengubah fakta bahwa seorang pria dan 4 hewan muda akan mati jika kita tidak memberinya perawatan yang tepat. Perdebatan pelan mereka terganggu oleh suara yang membekukan mereka berdua di tempatnya. Panggilan jauh tapi berbeda dari suara manusia yang meneriakkan nama. Mereka bertukar pandang khawatir, segera bergerak ke posisi bertahan. Dr. Bennett mengambil pisau berburu Jack, sementara Eleanor memposisikan dirinya di dekat Sarah dan anak-anak serigala, siap untuk melindungi mereka jika perlu. Suara itu datang lagi, sekarang lebih dekat dan dikenali. Sarah, Jack, Eleanor. Itu adalah Sheriff Cooper, baritonnya yang dalam terdengar jelas melalui udara yang semakin dingin. Dia sendirian. Berdasarkan ritme tunggal langkah kaki yang mendekat, Dr. Bennett membuat keputusan cepat. Aku akan menemuinya, terus awasi, dan jika ada orang lain yang muncul, jangan ragu untuk bersembunyi. Tetapi, dia bergerak cepat melalui semak belukar menuju Sheriff yang mendekat. Percakapan mereka sebentar dikaburkan oleh jarak, tetapi dalam beberapa menit keduanya kembali ke perkemahan. Wajah Cooper yang usang karena cuaca, mendaftarkan keterkejutan saat dia melihat kondisi Jack dan 4 anak serigala yatim piatu sekarang di samping tubuh Luna. Kami telah mencari sejak fajar, jelas Sheriff, melepas topinya saat dia berlutut di samping Jack. Ketika kamu tidak kembali ke kota, asisten Dr. Bennett membunyikan alarm. Pandangannya beralih ke bentuk Luna yang diam. Penyesalan tulus terlihat dalam ekspresinya. Thomas bersumpah, kamu telah pergi ke selatan menuju Deer Creek jika aku tahu kamu sedekat ini. Pengalihan perhatian yang disengaja, Eleanor menduga dengan muram. Dia ingin kita terisolasi. Cooper mengangguk perlahan. Sepertinya banyak hal telah berubah sejak kemarin. Dia menatap langsung ke Sarah yang balas menatap dengan intensitas yang tak tergoyahkan. Ada sesuatu yang perlu kalian semua ketahui. Michael Anderson, anak Martha dan Frank hilang kemarin malam selama badai. Berita itu mengejutkan mereka dengan kekuatan kolektif. Michael baru berusia 6 tahun, teman bermain Sarah yang sering, ketika kakeknya membawanya ke kota. Seluruh pemukiman sedang mencari, Cooper melanjutkan, tetapi dalam cuaca ini, dia menunjuk ke arah langit yang semakin bergejolak. Sarah meninggalkan posisinya di samping anak-anak serigala, mendekati orang dewasa dengan otoritas yang tak terduga. Apakah itu sebabnya Tuan Reed dan yang lainnya menembak? Mereka pikir serigala mengambil Michael. Ekspresi sedih Sheriff mengkonfirmasi kecurigaannya. Thomas telah meyakinkan beberapa keluarga bahwa serigala itu bertanggung jawab. Mereka telah membunuh 3 orang dewasa. Dia melirik tubuh Luna. Membuat yang ini 4. Itu konyol, Dr. Bennett membentak. Serangan serigala yang terdokumentasi pada manusia sangat jarang. Seorang anak yang sehat tidak akan menjadi sasaran. Ketakutan itu tidak rasional, jawab Cooper dengan lesu. Dan Thomas telah memicu itu selama bertahun-tahun. Jack bergerak suaranya lemah. Tapi lucid bocah itu tidak bersama serigala. Jika dia tersesat dalam badai, dia akan mencari perlindungan. Periksa gubuk-gubuk pertambangan tua di sepanjang Petersones Creek. Cooper menggelengkan kepalanya sudah melakukannya tidak ada tanda-tanda dirinya. Hembusan angin mengguncang puncak pohon, membawa serta percikan pertama hujan es yang dingin. Anak-anak serigala meringkuk lebih dekat bersama-sama, kerentanan mereka tiba-tiba lebih jelas terhadap cuaca yang memburuk dan ancaman manusia yang diperbarui. Kita perlu pindah sekarang, Dr. Bennett memutuskan Jack dulu. Dia tidak akan selamat malam lain tanpa perhatian medis. Logistiknya dengan cepat diatur. Menggunakan cabang-cabang di mantel Eleanor, mereka membentuk tanduk kasar untuk Jack. Anak-anak serigala dengan hati-hati dibungkus dengan selimut Sarah dan ditempatkan di tas medis Dr. Bennett dengan lubang pernapasan yang dengan tergesa-gesa dipotong ke dalam le. Sheriff Cooper memimpin jalan,
pengetahuannya tentang jalur hutan sangat berharga. Saat badai mengintensifkan di sekitar mereka, kemajuan mereka sangat lambat, setiap langkah hati-hati di tanah yang semakin berbahaya. Suhu terus turun, mengubah hujan menjadi tidur yang menyengat kulit yang terkena dan melapisi dasar hutan dengan es yang berbahaya. Sarah berjalan di samping tanduk kakeknya, sesekali menjangkau untuk memeriksa anak-anak serigala, yang tubuh kecilnya saling memberikan kehangatan penting. Mereka mungkin telah menempuh setengah jarak ke kota ketika bencana melanda. Cooper, mengintai sedikit di depan, tiba-tiba menghilang dari pandangan dengan teriakan kaget. Eleanor dan Dr. Bennett bergegas maju untuk menemukan Sheriff tergeletak di dasar jurang kecil. Kakinya menekuk pada sudut yang tidak wajar, mematahkannya, dia menegaskan melalui gigi yang terkatup. Lanjutkan tanpa aku. Aku akan berlindung di sini sampai kamu bisa mengirim bantuan. Dr. Bennett mengevaluasi situasi dengan tenang dan profesional. Itu patah tulang kompleks, James. Kamu akan meninggal karena syok atau hipotermia sebelum bantuan datang. Dia menoleh ke Eleanor. Kita harus membuat pilihan. Sebelum Eleanor sempat menjawab, suara Sarah memotong derasnya angin. Dengarkan, perintahnya, kepalanya sedikit miring untuk berkonsentrasi. Awalnya, orang dewasa tidak mendengar apapun selain amukan badai. Kemudian, terdengar suara tangisan samar, nyaris tidak terdengar di antara angin, tetapi jelas suara manusia, suara seorang anak yang memohon pertolongan. Michael, bisik Eleanor secara naluriah, menoleh ke arah suara itu. Tangisan itu terdengar lagi, sedikit lebih kuat, tetapi jelas semakin melemah. Sumbernya dari suatu tempat di timur, menjauhi jalan mereka menuju kota. Cooper berusaha bangkit, tetapi jatuh kembali dengan erangan kesakitan. Pergi, perintahnya. Temukan anak itu. Aku akan tetap di sini bersama Jack dan anak-anak serigala. Dr. Bennett menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jack membutuhkan perawatan medis segera, dan anak-anak serigala itu tidak akan bertahan lama tanpa perawatan yang layak. Dan kamu tidak bisa dipindahkan tanpa risiko cedera lebih lanjut. Sifat praktisnya muncul di tengah krisis. Eleanor dan aku akan melanjutkan perjalanan ke kota bersama Jack dan anak-anak serigala. Sarah akan tinggal bersamamu, Sheriff. Dia lebih mengenal hutan ini daripada kebanyakan orang dewasa. Aku akan mencari Michael, kata Sarah dengan keyakinan yang tenang, sudah bergerak ke arah suara tangisan. Sarah, jangan, protes Eleanor, berusaha meraih anak itu. Dia benar, seru Jack dari tandunya, sesaat sadar meskipun demamnya tinggi. Sarah bisa bergerak lebih cepat sendirian. Anak itu percayalah padanya. Matanya yang sayu menemukan cucu-cucunya. Hati-hati, sayang. Tandai jejakmu. Sarah mengangguk dengan sungguh-sungguh, memahami beratnya tanggung jawabnya. Dia berlutut sebentar di samping tas medis yang berisi anak-anak serigala, membisikkan sesuatu kepada mereka, sebelum bangkit dengan tekad baru. Tanpa diskusi lebih lanjut, dia menyelinap pergi ke dalam hutan yang dicambuk badai, bergerak dengan keyakinan naluriah seorang anak yang dibesarkan di alam liar. Orang dewasa melihatnya pergi dengan campuran rasa takut dan harapan putus asa, menyadari bahwa mereka baru saja membiarkan seorang gadis berumur 8 tahun menjelajah sendirian ke dalam potensi badai salju. Perhatian mereka kembali ke masalah yang lebih mendesak ketika kondisi Jack tiba-tiba memburuk, napasnya menjadi dangkal dan tersengal-sengal. Kita harus bergerak sekarang, desak Dr. Bennett. Setiap menit berarti. Perjalanan sulit berlanjut, Sheriff Cooper dengan enggan ditinggalkan dengan pisau Jack untuk perlindungan dan janji akan segera kembali dengan bantuan. Eleanor dan Dr. Bennett berjuang maju dengan tandu Jack, anak-anak serigala sesekali merengek dari keranjang darurat mereka. Sementara itu, Sarah melacak tangisan yang semakin samar dengan tekad yang kuat. Badai semakin hebat di sekelilingnya, jarak pandang berkurang menjadi beberapa meter saja saat salju mulai turun. Dia menandai jalannya seperti yang diajarkan kakeknya, mematahkan ranting-ranting kecil untuk membuat jejak yang bisa dia ikuti kembali. Hutan yang selalu menjadi tempat perlindungannya sekarang tampak asing dan mengancam. Bayangan semakin dalam saat siang hari memudar di bawah serangan badai. Michael, panggilnya berulang kali, berhenti untuk mendengarkan jawaban. Tangisan balasannya semakin lemah setiap kali dia memanggil, tetapi dia terus maju, didorong oleh naluri, dalam pengetahuan sederhana dan kuat bahwa anak lain membutuhkan pertolongan. Dia menemukannya meringkuk di dasar pohon ek yang tersambar petir, tubuh kecilnya menggigil tak terkendali di balik perlindungan jaketnya yang tidak memadai. Wajah Michael, yang biasanya cerah dengan kenakalan, pucat dan lesu karena kedinginan dan ketakutan.
Sarah, gumamnya dengan gigi gemeretak. Bagaimana kamu menemukanku? Aku mendengar kamu memanggil, jawabnya singkat, segera melepas lapisan luarnya untuk melilitkannya di sekeliling Michael. Bisakah kamu berjalan? Kita harus kembali ke Sheriff Cooper. Michael menggelengkan kepalanya dengan lemah. Pergelangan kakiku, aku jatuh saat berlari dari. Suaranya menghilang, matanya membesar saat dia menatap melewati Sarah ke dalam salju yang berputar-putar. Sarah berbalik perlahan, jantungnya berdebar kencang saat dia melihat bentuk-bentuk gelap muncul dari warna putih. Serigala, 3 ekor, tubuh mereka yang kuat hampir seperti hantu di tengah badai. Serigala yang terbesar bergerak maju, dan Sarah mengenali tanda perak khas dari pemimpin kelompok yang telah melawan Luna. Napasnya tercekat saat dia secara naluriah memposisikan dirinya di antara serigala dan Michael. Apa yang terjadi selanjutnya kemudian akan diceritakan sebagai keajaiban, kebetulan, atau cara kerja alam yang misterius, tergantung pada siapa yang menceritakan kisah itu. Pemimpin kelompok mendekat, bukan dengan agresi tetapi dengan pengekangan yang aneh, kepalanya yang besar diturunkan sejajar dengan Sarah. Di belakangnya, serigala lain menjaga jarak, waspada tetapi tidak mengancam. Sarah berdiri tak bergerak, mengingat perlindungan Luna yang tak tergoyahkan terhadap anak-anaknya. Pada saat itu, sesuatu di luar pemahaman manusia terjadi antara anak itu dan pemangsa liar. Pengakuan, mungkin tentang benang merah yang sama yang mengikat semua makhluk hidup dalam perjuangan mereka melawan elemen yang tidak berperasaan. Serigala itu berbalik tiba-tiba, bergerak beberapa langkah menjauh, sebelum melihat kembali ke Sarah dengan maksud yang jelas. Ketika dia segera mengikuti, dia mengulangi gerakan itu, kali ini dengan rengekan lembut yang menembus lolongan badai. Dia ingin kita mengikuti, Sarah menyadari dengan suara keras, menoleh ke Michael dengan urgensi baru. Aku akan membantumu berjalan. Mereka akan memakan kita, protes Michael dengan lemah, teror sesaat mengatasi kelelahannya. Sarah menggelengkan kepalanya dengan keyakinan mutlak. Tidak, mereka membantu kita, seperti kita membantu Luna. Dia membungkuk untuk menopang berat badan Michael, tekad mengalahkan rasa takut. Percayalah padaku. Apa yang terjadi selanjutnya kemudian digambarkan oleh Sarah sebagai perjalanan melalui dunia mimpi. Serigala bergerak di depan mereka, sesekali berputar kembali ketika langkah anak-anak melambat, tubuh mereka yang kuat membuka jalan melalui salju yang semakin dalam. Pemimpin kelompok tetap dekat, terkadang sangat dekat sehingga Sarah bisa menyentuh bulu peraknya jika dia berani. Mereka bergerak bukan menuju posisi Sheriff Cooper, tetapi ke arah yang sama sekali berbeda, tujuan mereka menjadi jelas hanya ketika Sarah melihat cahaya api melalui pepohonan. Mereka telah dibawa langsung ke kelompok pencari dari kota, sebuah kelompok termasuk Thomas Reed, Robert Wilson, dan beberapa pria lain yang telah menghabiskan hari itu untuk berburu serigala daripada mencari anak yang hilang. Serigala menghilang seketika saat kontak manusia, menghilang ke dalam badai seolah-olah mereka tidak pernah ada. Wahyu yang mengikuti menghancurkan narasi Reed yang dibuat dengan hati-hati. Michael, setelah dihangatkan dan aman, mengungkapkan bahwa dia telah bersembunyi dari Reed sendiri setelah menyaksikan pemburu itu dengan sengaja memasang umpan pemangsa yang dicampur dengan racun di dekat properti Wilson, praktik ilegal yang dilarang bertahun-tahun sebelumnya karena pembunuhan spesies non-target yang tidak pandang bulu. Anak itu telah melarikan diri karena takut ketahuan, menjadi hilang di hutan yang tidak dikenalnya saat badai mendekat. Serigala tidak mencoba menyakitiku, desak Michael dengan suara mudanya, membawa otoritas yang mengejutkan saat Dr. Bennett, yang telah mencapai kota dengan Eleanor dan Jack yang sakit kritis, merawat radang dinginnya yang ringan. Mereka mengawasiku sepanjang malam. Aku takut, tetapi mereka hanya mengawasi. Martha Anderson, ibu Michael, yang sebelumnya mendukung kampanye anti-serigala Reed, berbalik melawan pemburu itu dengan amarah seorang ibu. Kamu hampir membunuh anakku dengan kebohongan dan racunmu, tuduhnya di depan umum. Suaranya terdengar di seluruh balai kota tempat komunitas berkumpul saat badai mengamuk di luar. Dan kemudian kamu menyalahkan hewan yang tidak bersalah atas kejahatanmu sendiri. Posisi Reed yang telah dibangun dengan hati-hati sebagai pelindung komunitas runtuh di bawah beban kebenaran. Sheriff Cooper, kakinya diperbaiki dengan benar dan dibalut setelah diselamatkan, secara resmi menuduhnya dengan banyak pelanggaran peraturan berburu, membahayakan dengan sembrono, dan penembakan Jack Miller. Wahyu yang paling mendalam, bagaimanapun, adalah milik Sarah sendiri, berdiri di samping ranjang sakit kakeknya di klinik Dr. Bennett, dengan hati-hati merawat 4 anak serigala yatim piatu. Dia memahami sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dipahami sepenuhnya oleh orang dewasa di sekitarnya, bahwa pengorbanan Luna telah meluas melampaui anak-anaknya sendiri untuk memasukkan anak manusia yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya, dan bahwa bantuan tak terduga dari kelompok serigala bukan merupakan penyimpangan alam, tetapi ekspresinya yang terdalam.
Serigala menyelamatkan Michael, jelasnya kepada kakeknya yang demam, yang kondisinya akhirnya stabil di bawah perawatan medis yang tepat, seperti Luna mencoba menyelamatkan kita. Tangan Jack yang keriput menemukan tangannya, meremas dengan kekuatan yang mengejutkan. Allah memiliki keadilannya sendiri, gumamnya, dan belas kasihannya sendiri. Musim semi kembali ke Alaska Tenggara dengan campuran karakteristik pembaruan dan wahyu. Musim dingin terberat dalam ingatan baru-baru ini secara bertahap melonggarkan cengkeramannya saat hari-hari yang semakin panjang memunculkan pertumbuhan baru dari tanah yang baru saja bebas dari salju. Namun, di komunitas kecil dekat Pulau Chenov, musim membawa perubahan yang lebih mendalam daripada sekadar cuaca. Berdiri di depan Dewan Kota di balai pertemuan yang sederhana, Wali Kota Robert Wilson memimpin pertemuan yang tidak seperti apapun dalam sejarah singkat pemukiman itu. Setelah musyawarah yang cukup besar dan masukan masyarakat, dia mengumumkan kepada warga yang berkumpul, Dewan telah dengan suara bulat menyetujui pembentukan koridor marga satwa yang dilindungi yang membentang dari Peterson Ridge melalui lembah selatan ke DR Creek. Dia berhenti, mengakui pentingnya keberangkatan ini dari kebijakan yang sudah lama ada. Area ini akan ditetapkan sebagai suaka di mana perburuan dan penangkapan secara permanen dilarang. Mata wali kota menemukan Jack Miller yang duduk di dekat bagian belakang aula. 4 bulan pemulihan telah memulihkan sebagian besar semangat penambang tua itu, meskipun dia tidak akan pernah mendapatkan kembali mobilitas penuh di lengan kirinya. Di sampingnya duduk Sarah, ekspresinya yang sungguh-sungguh memberi jalan kepada senyum langka saat proklamasi dibacakan. Selanjutnya, Wali Kota Wilson melanjutkan, kami dengan senang hati mengumumkan pengangkatan Jack Miller sebagai penjaga resmi pertama suaka itu, bertanggung jawab untuk memantau populasi marga satwa dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru. Dia berdeham, menambahkan dengan penekanan yang nyata, Dewan mengakui bahwa pengalaman dan perspektif Mr. Miller yang berkembang tentang hubungan pemangsa-mangsa membuatnya memenuhi syarat secara unik untuk posisi ini. Pengangkatan itu mewakili lebih dari sekadar pekerjaan bagi Jack. Itu adalah pembenaran dan tujuan yang digabungkan, pengakuan formal atas transformasi yang telah dia alami sejak menemukan Luna terperangkap dalam perangkatnya sendiri hampir setahun sebelumnya. Saat pertemuan berakhir dan penduduk kota bubar ke sore musim semi yang cerah, Sheriff Cooper mendekati Jack dengan uluran tangan. Tidak pernah terpikir aku akan melihat hari ini, Cooper mengakui saat mereka berjabat tangan. Kelompok berburu Thomas Reed dulu menjalankan kebijakan kota ini tentang marga satwa. Jack mengangguk sambil berpikir. Ketakutan adalah motivator yang kuat. Membutuhkan sesuatu yang lebih kuat untuk mengatasinya. Seperti kebenaran, saran sheriff, atau perspektif seorang anak, Jack mengoreksi, melirik Sarah yang berdiri di dekatnya, asyik berbicara dengan Eleanor Thompson dan Dr. Bennett. Mereka melihat dengan jelas apa yang kita persulit dengan prasangka dan kebiasaan lama. Transformasi sikap masyarakat tidak terjadi dalam semalam, juga tidak berjalan tanpa perlawanan. Thomas Reed dan pengikutnya yang paling setia telah pergi setelah masalah hukumnya, membangun diri mereka sendiri di pemukiman yang lebih jauh ke utara di mana pandangan tradisional tentang pengendalian pemangsa tetap tidak tertandingi. Mereka yang tersisa sangat terpengaruh oleh peristiwa seputar penyelamatan Michael Anderson, khususnya bukti tak terbantahkan bahwa serigala, alih-alih mengancam anak yang hilang, tampaknya telah membimbingnya menuju keselamatan. Dr. Rachel Bennett telah memberikan konteks ilmiah untuk perilaku yang tampaknya luar biasa ini, menjelaskan bagaimana struktur sosial dan kecerdasan serigala dapat memperluas perlindungan ke entitas yang tidak mengancam di dalam wilayah mereka dalam keadaan tertentu. Keahliannya, dikombinasikan dengan pengetahuan telingi tradisional William Hayes tentang perilaku serigala, secara bertahap mengalihkan persepsi publik dari rasa takut menjadi rasa hormat yang hati-hati. Apakah kamu akan melihat mereka sebelum kamu pergi? Sarah bertanya, bergabung dengan kakeknya dan sheriff. Pertanyaannya ditujukan kepada Cooper, yang sedang bersiap untuk perjalanan ke Juneau untuk urusan resmi. Tidak akan melewatkannya, sheriff setuju dengan senyum lembut. Sudah menyaksikan mereka tumbuh sejak mereka tidak lebih besar dari kelinci. Mereka yang dimaksud adalah anak-anak Luna yang yatim piatu, yang sekarang mendekati usia remaja. Di bawah kepemimpinan Jack, Sarah, dan Dr. Bennett yang cermat, keputusan untuk membesarkan serigala tanpa ibu telah terbukti kontroversial, tetapi pada akhirnya berhasil. Menggunakan protokol yang dirancang dengan hati-hati yang meminimalkan jejak manusia sambil memastikan kesehatan dan perkembangan mereka, mereka telah menciptakan program unik yang segera menarik perhatian dari spesialis marga satwa di seluruh wilayah. Suaka itu sendiri terletak di tanah yang sebelumnya tidak diklaim di antara properti yang mapan, dengan kabin Miller tua berfungsi sebagai markasnya. Saat mereka mendekati struktur sederhana ini setelah meninggalkan pertemuan kota, Sarah berlari ke depan, ingin memeriksa tugasnya. Jack mengikuti lebih lambat, langkahnya sesuai dengan langkah Sheriff Cooper yang disengaja.
Mendengar dari Roosevelt College minggu lalu, Jack menyebutkan dengan santai, mereka mengirim seorang peneliti musim panas ini untuk mempelajari program tampaknya membesarkan predator tanpa menjinakkannya adalah sesuatu yang menarik bagi sains. Cooper terkekeh menghargai. Dari pemburu serigala menjadi ahli serigala. Hidup mengambil belokan yang aneh, Jack. Memang, Jack setuju, wajahnya yang keriput melembut saat mereka membelok di tikungan terakhir di jalan untuk mengungkap kandang besar yang dibangun dengan hati-hati di samping kabin. Di dalam area luas itu, 4 serigala yang hampir dewasa bergerak dengan anggunnya spesies mereka. Tanda mereka menggemakan pewarnaan awan badai ibu mereka, meskipun tanda dada putih khas jantan yang paling berani membuatnya segera dikenali. Ini adalah Promise, yang dinamai oleh Sarah karena alasan yang dia rahasiakan. Saudara kandungnya, Shadow River, dan betina terkecil, Luna S. Echo, melengkapi kuartet yang mewakili tragedi dan harapan. Sarah berdiri di tepi kandang, tidak masuk tetapi berkomunikasi melalui hubungan unik yang telah dia kembangkan dengan serigala yang sedang tumbuh. Tidak seperti hewan peliharaan, mereka mempertahankan kewaspadaan yang sesuai, mendekati garis pagar tetapi menjaga batasan yang jelas. Itu akan melayani mereka dengan baik saat dirilis nanti. Mereka hampir siap, Dr. Bennett mengamati, bergabung dengan mereka dengan tas medisnya. Dia melakukan pemeriksaan kesehatan mingguan, melacak perkembangan serigala dengan presisi ilmiah. 1 bulan lagi, mungkin 2, dan mereka akan mampu bertahan hidup secara mandiri. Jack mengangguk, emosi yang kompleks melintas di wajahnya. Sarah mengerti mereka tidak bisa tinggal. Kami sudah mempersiapkannya. Keseimbangan yang cermat antara memelihara anak-anak yatim piatu dan melestarikan sifat liar mereka telah menjadi tantangan terbesar Dr. Bennett sejak awal. Dia telah menekankan bahwa rehabilitasi yang berhasil berarti pemisahan yang pahit, hasil yang sejajar dengan hubungan manusia dengan cara yang semakin bermakna bagi Jack. South Ridgeway telah menunjukkan tanda-tanda rusak kembali. Cooper mencatat, wilayah berburu yang bagus, jauh dari peternakan. Di sanalah kami akan melepaskan mereka, Jack mengkonfirmasi. Aku telah membawa mereka dalam kunjungan terkontrol ke sana, mengajari mereka berburu. Mereka belajar dengan cepat. Musim panas yang mendekat akan menandai klimaks dan awal, pelepasan keturunan Luna ke wilayah yang dipilih dengan hati-hati dan dimulainya operasi Suaka secara resmi. Pola marga satwa sudah bergeser sebagai tanggapan terhadap berkurangnya tekanan berburu. William Hayes telah melaporkan peningkatan penampakan tidak hanya serigala, tetapi juga ekosistem yang mendukung mereka, populasi rusa yang sehat, ekspansi berang-berang di sepanjang dasar sungai, bahkan beruang kembali ke tempat makan tradisional. Malam itu, saat senja memperpanjang hari musim semi yang berlama-lama, Jack duduk di beranda kabin dengan Sarah di sampingnya. Di pangkuannya terletak jurnal di mana dia dengan cermat mencatat pengamatan tentang serigala, pengembangan dokumen yang telah berevolusi dari catatan pribadi menjadi sumber daya ilmiah. Dr. Bennett memasukkan wawasannya ke dalam penelitian formalnya. Apakah kamu pikir mereka akan mengingat kita? Sarah bertanya, menyaksikan Promise memimpin saudara-saudaranya dalam apa yang tampaknya menjadi latihan berburu di dalam kandang mereka. Gerakan mereka dikoordinasikan dengan presisi yang diwarisi dalam cara mereka. Jack menjawab sambil berpikir. Tidak seperti manusia. Ingat, mungkin, tetapi mereka akan tahu tempat ini sebagai keamanan dan kita sebagai bukan musuh. Itu sesuatu kemudian. Sarah mempertimbangkan ini dengan keseriusan yang khas sebelum menawarkan interpretasinya sendiri. Tidak, Luna mengingat. Itu sebabnya kelompok itu membantu Michael. Dia memberitahu mereka tentang kita. Jack sudah lama berhenti membantah pernyataan semacam itu. Apakah perspektif cucunya mewakili fantasi kekanak-kanakan atau pemahaman intuitif tentang komunikasi spesies batin di luar pemahaman orang dewasa? Dia telah belajar untuk menghormati kebijaksanaan dalam pengamatannya. Ibumu akan bangga padamu, katanya sebagai gantinya. Kata-kata itu muncul lebih mudah daripada sebelumnya. Dia selalu melihat yang terbaik dalam setiap makhluk juga. Sarah bersandar di sisinya, menerima hubungan dengan masa lalunya ini dengan anggun. Saat kita melepaskan mereka, bisakah kita naik ke Alpine Meadow setelah itu di mana kamu melihat Luna terakhir kali? Setelah perang, aku berharap kita bisa. Jack setuju, mengingat janjinya kepada Sarah tentang berbagi tempat suci itu ketika waktunya tepat. Kenangan pertemuannya terakhir dengan Luna tetap jelas. Saat itu pengakuan melintasi batas spesies, pengakuan antara dua makhluk yang telah saling menyelamatkan dengan cara yang berbeda, seolah merasakan arah pikiran mereka. Promise mendekati tepi kandang. Mata ambernya, sangat mirip mata ibunya, memandang mereka dengan tatapan serigala khusus yang tampak serempah hadir dan fokus pada cakrawala yang jauh. Dia menawarkan wone lembut,
Bukan kesusahan tetapi komunikasi, sebelum bergabung kembali dengan saudara-saudaranya dalam latihan tanpa akhir mereka untuk keberadaan liar. 4 tahun telah mengubah tidak hanya anak-anak yatim piatu tetapi juga manusia yang telah campur tangan dalam nasib mereka. Jack, yang dulu didefinisikan oleh kesendirian dan tradisi yang tidak diperiksa, sekarang mendapati dirinya dikelilingi oleh komunitas dan tujuan. Dr. Bennett dan Ellen atau Thompson telah meresmikan kemitraan mereka, membangun praktik bersama yang menggabungkan ilmu kedokteran hewan dan pendidikan. Sheriff Cooper telah menjadi pendukung tak terduga untuk konservasi. Pengalaman langsungnya dengan penyelamatan serigala mengubah skeptisisme menjadi dukungan. Yang paling mendalam adalah evolusi Sarah dari kesedihan anak yang dibungkam menjadi naturalis muda yang artikulatif. Tragedi yang telah merenggut Luna telah membangkitkan daripada mengurangi hubungannya dengan dunia alami. Anak-anak setempat sudah berkumpul untuk mendengarnya menjelaskan perilaku serigala selama kunjungan pendidikan yang disetujui. Suara tenangnya membawa otoritas yang lahir dari pemahaman yang tulus. Ketika musim panas akhirnya tiba dengan kemuliaan penuh, pelepasan keturunan Luna berjalan dengan upacara yang Jack rasakan pantas. Berdiri di South Ridge, menghadap ke wilayah yang akan menjadi rumah mereka, dia membuka kandang transportasi. Dengan Sarah di sisinya, keempat serigala muda itu ragu-ragu sejenak di ambang kebebasan, kemudian bergerak sebagai satu unit ke dalam hutan yang menunggu, bentuk abu-abu perak mereka dengan cepat menghilang di antara pepohonan. Bukan selamat tinggal, Sarah, bisiknya saat ekor terakhir menghilang dari pandangan, hanya berubah. Jack meletakkan tangannya di bahunya, tetapi memahami bahwa dia berbicara bukan hanya tentang serigala tetapi tentang sesuatu yang lebih besar, siklus berkelanjutan dari koneksi dan pelepasan yang mengatur semua hubungan hidup. Warisan Luna meluas melampaui keturunan biologisnya untuk mencakup suaka yang melindungi masa depan mereka, komunitas yang telah melampaui rasa takut, dan, yang paling pribadi, pada penyembuhan keluarga yang retak yang terikat bersama oleh kasih sayang untuk makhluk yang pernah dianggap musuh. Hanya berubah, dia setuju, pandangannya mengikuti jejak tak terlihat dari kehidupan liar yang kembali ke tempat yang seharusnya, dan begitulah seharusnya. Di dunia yang sering memisahkan kita dari alam dan satu sama lain, serigala betina yang menangis ini mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan datang bukan dari telinga yang hidup, tetapi dari hati yang dibuka. Perjalanan Jack Miller dari pemburu serigala menjadi pelindung mencerminkan transformasi yang dialami banyak dari kita di tahun-tahun terakhir kita ketika kita menemukan keberanian untuk mempertanyakan asumsi seumur hidup. Melalui kasih sayang polos Sarah dan pengabdian Fierce Luna, kita diingatkan bahwa batasan yang kita buat antara spesies, antara generasi, dan antara sudut pandang yang berlawanan lebih permeabel daripada yang kita bayangkan. Mungkin warisan kita yang terbesar bukanlah apa yang kita bangun atau capai, tetapi bagaimana kita berubah, bagaimana kita belajar melihat dunia melalui mata yang tidak dikotori oleh rasa takut atau prasangka. Seperti Jack, kita semua menghadapi momen-momen yang mengundang kita untuk melampaui masa lalu kita dan merangkul masa depan yang lebih penuh kasih. Kisah ini berbicara tentang momen penting itu ketika kita memilih koneksi daripada perpecahan, pemahaman daripada ketakutan, dan dengan melakukannya menemukan bahwa penyembuhan sering datang dari sumber yang paling tak terduga. Bahkan dari serigala yang menangis yang mendekati jam tergelap kita. Saya harap Anda menikmati kisah hari ini. Berlangganan saluran sehingga Anda tidak melewatkan lebih banyak kisah seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.